Cek cek tes tes. Eh, masuk ya harusnya ya. Aman ya? Aman ya? Jadi itu belum nggak nyalain ya? Tengah. Aduh, aman? Anunia Mudista, suara saya masuk belum? Cek tes. Oh masuk udah tuh. Masuk, masuk masuk aman. Ada. Oke. Kita mau bahas apa nih ya? Mau bahas tentang dunia peronline. Nah, tadi kan juga ada yang nanya-nanya juga ya. Kita kita apa namanya? Kita coba keluh kesah teman-teman apa gitu. Ini ada suara. Oke, sorry ya. Tadi soalnya gempa jadi panik ya. Jadi abis nyalain live langsung gempa. Nah, abis gempa itu anak-anakku di lantai 2 gitu ya. Weh, thank you. Weh, weh, apa itu? Kok ada kucingnya ya? Kok bisa ada kucing thank you gitu? Hah? Hah? Coba, tadi gimana sih? Biar ada kucingnya. Itu orang kasih apa ada fiturnya sih? Itu ada orang nge-give ya? Thank you kucing gitu. Oh, dapat orang nge-give ya. Thank you banyak ya. Makasih banyak ya. Saya nggak pernah tuh ngecekin gift-giftan kayak gitu. Belum pernah, nggak tahu. Nggak tahu. Oke, nggak ada suara. Iya, sorry banget ya teman-teman. Tadi soalnya habis nyalain live itu langsung tiba-tiba ada gempa. Ketek-ketek. Jadi gempa kecil sih, gempa kecil. Di Jogja kan, gempa kecil. Nah, 3 anakku itu di lantai 2, istriku di sini di bawah sama saya. Jadi langsung lari ke atas nyari anak gitu ya. Lupa nyalain mic-nya juga ada suara. Oke, kita langsung diskusi ya soal peronlinean gitu ya. Buat teman-teman yang baru join belum tahu saya siapa, saya Burhan Alfironi Muktama, teman-teman salah satu official seller mentor Shopee gitu ya. Dan sekarang lagi seneng nge-live kayak gitu, untuk sharing-sharing soal persopian. Ya mungkin nggak bukan saya ngajarin, tapi kita tektokan bareng aja, ya kan? Saling bertukar informasi aja ya, saling bertukar informasi. Bang, iklan habis 200k cuman dapat satu orderan gimana ya? Tergantung satu orderannya nilainya berapa gitu ya. Jadi usahakan teman-teman itu kalau sekarang lihatnya itu by GMV aja. Jadi omset yang dapat berapa, dana yang dikeluarin berapa gitu ya. Syukur-syukur teman-teman punya laporan keuangan yang proper. Ya, punya laporan keuangan yang proper. Di akhir itu jadinya bisa bagus gitu ya. Teman-teman bisa tahu ruas yang aktual. Karena ruas yang ada di seller center itu dia nggak aktual loh teman-teman. Dia nggak aktual. Contohnya ini nih. Oke, ini contoh kan. Nah, misalkan 1 bulan terakhir nih, bulan Januari tanggal 1 sampai tanggal 31, itu kan ruasnya 5,08 kan. Biaya 7,2 dapatnya 36 itu nggak murni 5,08 loh ya. Tidak murni 5,08 aktualnya. Makanya nanti perlu di-generate laporan keuangan. Nah, ini kan tanggal 1, nanti mungkin saya mulai, mungkin nggak bisa live-nya jauh apa lama-lama banget ya. Nanti saya mau generate laporan keuangan untuk beberapa toko-toko yang saya pegang ya kan? Karena ini udah tanggal 1, jadi klien-klien saya udah harus dikasih laporan keuangan gitu. Nah, ini kan contohnya kayak gini gitu. Contohnya ini kan 7,2 biaya kan belum masuk PPN. Kemudian penjualan dari iklan itu kan masih ada yang cancel, gagal, dikirim dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jangan dilihat nilai value kayak gitu kok bisa. Terus iklan JMV Shopee bang, iklan JMV Shopee, oke, iklan JMV Max Shopee ya teman-teman. Ya JMV Max Shopee itu sekarang itu memang menurut saya loh ya, dibandingkan yang lain-lain emang iklan JMV Max ini menurut saya dibandingkan yang manual, karena kan pada saat kita mau iklan itu kan pilihannya sekarang cuman JMV Max ya kan, yang iklan produk pertama kan ini dulu, iklan produk, iklan toko atau iklan live ya kan. Kalau kita mau bikin iklan sebuah produk di Shopee itu kan sekarang pilihan iklannya cuma ada 2, mau otomatis atau mau manual. Mau otomatis atau mau manual. Nah, triknya ya teman-teman. Kalau saya sih karena saya udah nyoba-nyoba itu memang bagusan yang ini, yang manual yang GMV Max gitu. Hasilnya ya kan yang saya bandingkan. Kenapa? Sebenarnya so-so ya teman-teman. Sebenarnya dia itu so-so, tapi
Kalau GMV Max itu dia lebih tertarget target ruasnya dibandingkan dengan manual kayak gitu. Tapi kalau misalkan dasarnya produknya bagus ya bagus gitu. Memang sebenarnya iklan itu emang 80% itu faktor produknya teman-teman. Gitu ya. Satu produk 80 k. Oke. Satu produk 80 k. Karunia modista, aku nggak bingung ya, bingung maksudnya gimana? Pagi om, pagi, ya kan? Nah, ada yang auto juga nih sekarang kan ya. Ada yang auto juga. Eh, nah, ini kita ganti akun dulu. Karena ini akunnya baru baru seminggu iklannya, baru semingguan, jadi belum terlalu bagus juga dan beberapa saat genjot pakai pakai apa namanya, pakai auto dan jelek hasilnya, yang jelek. Semoga nanti yang punya nggak marah, yang punya nggak marah. Yang ini kalau yang ini akun perbaikan teman-teman. Ini dulu dipegang agensi juga ya. Dulu itu dipegang agensi tapi apa namanya performanya mungkin kurang kurang oke gitu ya kurang oke jadi eh, konversinya jeblok kayak gitu dan lain sebagainya. Eh, konversinya jeblok karena dipaksakan pakai manual. Ini salah satu resiko, tak tunjukin salah satu resiko kalau kita pakai iklan manual tuh kayak apa, kayak gini teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu iklan pakai manual itu kan teman-teman biasanya akan memaksakan kata kunci sama bid biasanya gitu ya. Jadi kalau iklan manual bit sama kata kunci yang teman-teman pasang itu akan dipaksa dimakan gitu ya. Akan dipaksa dimakan, akan terpaksa disajikan. Contohnya ini pada saat bulan-bulan Desember lah ya, per bulan Desember ini saya baru baru iklan ini baru sekitar 2 hari 3 hari ya. Oke, Januari, lihat nih teman-teman konversinya, perhatikan di sini konversinya. Ini kalau iklan manual kayak gini. Jadi ketika digenjot ya kan, ini tipikal apa namanya agensi dulu yang advertisernya yang iklannya itu dia harus ngiklanin 30% dari omsetnya. Padahal omsetnya itu masih sekitar 140-an juta kalau nggak salah. 140 150 juta, tapi dia harus ngiklan sebesar 50 juta. Nah, iklan 50 juta itu kan sama advertisernya pasti digenjot kan, dibias sekayang-kayangnya gitu loh. Akhirnya apa? Lihat, konversinya yang jeblok gitu ya. Konversinya jadi 0,91. Kemudian di bulan bulan Desember itu konversinya 0,94 kayak gitu. Gitu. Konversinya 0,94, 0,91 di bawah satu semua gitu. Di bawah satu semua. Tapi lihat ini, saya baru baru kemarin kayaknya, baru kemarin. Ya mungkin belum bisa dibilang apa namanya valid juga ya karena kan baru beberapa hari toh. Ya, misalkan tanggal 31, tanggal 31, tanggal eh, 30, tanggal kemarin itu ini tanggal berapa sih? Tanggal 1 Februari. Oh Januari, salah salah per bulan kan Januari, kok per bulan, per hari Januari ya, tanggal 31 Januari. Nah ini kan sudah di atas 1,29. Ini sudah membaik ya, nggak cuman di bawah satu satu lagi. Bang kita mau lah digarap ora-ora. Nah, Maula itu udah mau tak suntik mati teman-teman. Ya nggak disuntik mati sih, maksudnya mau di pivot. Nah ini, nah saya ngiklan baru 2 hari ini, baru tanggal 30 itu udah konversinya udah 1,47, 1,29 kayak gitu, gitu ya. Nah ini udah mulai membaik gitu. Dari sisi iklannya pun kalau kita lihat ini belajar ya perbandingan komparasi real antara GMV Max sama manual. Nanti juga saya tunjukin toko yang apa namanya eh, ini nih. Tuh. Nih, ini dashboard iklannya ya. Semoga aja kelihatan. Kelihatannya sampai berapa sih di sini? Sampai oh gitu. Lebih sampai sini ya. Sampai sini, ini sampai sini. Gitu. Ini udah nggak bisa dikecilin lagi ya yang ini.
Nah, ini contoh hari ini ruasnya 5,9 karena hari ini belum kemarin. Nah, ini ruasnya udah 10,1. Terus tanggal 30 ruasnya 10,16 gitu ya. Kemudian tanggal 29 ini manual nih, tanggal 29. Nah, lihat deh, ruasnya 4,89. Jadi ngaco banget itu dulu ya. Tuh, 3,7 ini yang sebelum-sebelumnya ini. Pas dipegang sama agensi, teman-teman hati-hati ya kalau pilih-pilih yang agensi-agensi nggak jelas kayak gitu. Apalagi dia nggak provide laporan keuangan, wah itu udah bakalan ngeri banget gitu. Konsumsi iklannya dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, ini contoh iklan CNV. Jadi dia pivot dari manual ke itu jadi bagus, secara konversi toko juga jadi lebih bagus, nanti juga apa namanya akan lebih bagus lagi ke depannya gitu ya. Ini juga ada nih toko yang kalau ini tokonya itu dari apa namanya? Dari awal itu udah apa? Udah pakai GMV Max ya. Aduh, apa pembelajaran. Yang pakai GMV Max dari awal. Ini sama tak pegang. Udahlah. Oh iya GMV Max, lihat yang ini aja. Ini lebih stabil sih kalau GMV Max dari awal tuh. Konversinya bisa tinggi-tinggi. Itulah kenapa kok dia bilang kalau GMV Max gitu kan, kita itu dikasih traffic yang lebih priority, lebih potensial untuk membeli. Ya kan? Rata-rata yang pakai GMV Max itu konversinya lebih bagus-bagus dibandingkan yang pakai manual. Kayak gitu. Untuk GMV ku udah mulai jalan, ruas tapi masih kecil. Sebulan baru dapat ruas 5,9. Tipsnya gimana? Nah, target ruasnya berapa? Hah? Ngeset target ruasnya berapa? Kalau target ruasnya nggak achieve, saranku apa namanya di-generate dulu laporan keuangan ya. Nanti ketahuan yang namanya ruas aktual kayak gini nih. Ini namanya ruas aktual ya. Contoh. Ini beberapa ruas-ruas aktual yang seller-seller itu pakai jasa saya. Jadi saya itu ada jasa kayak gini juga nih teman-teman. Nah nih untuk generatin iklan kayak gini, generatin laba rugi ya, generatin laba rugi kayak gini. Nah laba rugi kayak gini nih, misalkan nih, oh ketahuan nih, ternyata ruas aktualnya itu di angka 12,08. Nah laba bersihnya itu 1,67. Di sini kelihatan betul, ya kan? Kelihatan betul. Kalau target ruasnya 10,5, nanti lihat dulu. Dan dia achieve-nya cuma 5, wah itu berarti salah produknya mungkin. Pada saat pemilihan produknya hati-hati. Ya, pada saat pemilihan produknya hati-hati. Cuma kalau ini misalkan ini contoh pendapatan 61 juta, 61 juta itu pendapatan yang masuk ya. Pendapatan yang masuk di seller center kalian tuh. Di seller center, kemudian penghasilan tuh 52,4 juta. Kalau penghasilan ini saya bedakan. Kalau 52 juta ini adalah pendapatan yang sudah dikurangi biaya-biaya, biaya admin, biaya affiliate, biaya ongkir balik dan lain sebagainya. Kalau HPP itu HPP produk yang keluar gitu ya. Ini tokonya saya tutupin ya. Jadi teman-teman juga ini cuma buat belajar aja. Jadi insya Allah juga yang punya toko nggak keberatan kan nggak tahu nggak tahu ini toko siapa juga tuh. Nah operasionalnya 8.400.000, labanya 1,6 juta. Ya. Nah ruas aktualnya itu di 12, artinya akosnya itu 8,28. Nah ruas aktual ini teman-teman ini real ya teman-teman, dari uang yang masuk. Jadi saranku itu harus punya laporan keuangan kayak gini, generate laba rugi. Ya. Jadi teman-teman ini bukan karena saya jual jasa atau apa, ini saya jasa bikin kayak gini juga cuma 50.000. Ini untuk bantuin teman-teman teman-teman seller yang masih kecil-kecil. Karena kalau yang udah besar-besar itu biasanya teman-teman sudah punya yang namanya accounting gitu. Udah bisa nge-hire accounting. Cuman masalahnya nge-hire accounting kan 1 bulan bisa 3 juta, bisa 5 juta. Kan paling murah kan di Jogja di sini 2,5 ya paling murah lah mungkin ya kisaran itulah. Mahal pokoknya gaji accounting. Gitu. 2 juta. Sedangkan sini nggak mungkin kan yang salah-salah masih kecil-kecil kayak gitu. Nah, makanya saya menawarkan jasa laporan keuangan tuh bantuin. Ini lebih ke bantuin soalnya karena nggak cocok sama waktu saya. Nggak cocok sama waktu saya itu 50.000 doang itu udah bisa generate laporan keuangan. Nah, ini tanggal 1 nanti juga mungkin saya live nggak bisa lama-lama. Soalnya nanti harus generate laporan keuangan juga. Gitu. Jadi bagusan GMV Mas Om. Kalau di head to head sama manual gitu ya, itu iya saya bilang kalau secara keseluruhan aspek dipertimbangkan bagusan secara sama GMV Max-nya. Duh, meh ngafiliate J. Ketawa. Mas di mau Pekalongan.
Siapa? Saya bukan, saya Jogja. Saya Jogja. Pivot itu apa Om Bur? Pivot itu pindah gitu ya, ganti gitu ya. Jadi pindah ganti. Saya mau lah hijab itu mau saya pivot ke yang lain gitu. Karena kalau main kerudung kayak gitu udah berat banget sekarang. Main jilbab itu bener-bener rotationnya ngeri banget ya. Nggak bisa apa dapetin margin yang bagus gitu loh. Tidak dapat bisa ngasih keuangan yang lumayan oke gitu. Kalah. Jadi kayak sarannya daripada saya jual Maula hijab itu masih mending saya itu pulaan kayak Azara, Oscara, Umama, kemudian saya jual ulang. Itu malah lebih menguntungkan dibandingkan saya bikin sendiri kayak gitu. Karena persaingannya berat. Iya iya pasti ada yang menang. Cuman yang mati lebih banyak. Gitu. Oke, gitu ya. Target 10,5 Om. Ya, Om satu minggu ROAS lebih dari target 15. Naikkan apa masih 15? Jangan gonta-ganti target ROAS, teman-teman ya. Target ROAS itu jangan digonta-ganti ya. Jadi pada saat awal itu langsung set aja. Langsung set aja. Oke. Misalkan nih, kan langsung dihitung target ROAS-nya kayak gini. Nah, kayak gini. Misalnya di sini target ROAS 7,22. Ya udah saya akan fokus di 7,22 itu ya. Ini aktual ya, berarti nanti saya set di salah satunya lebih tinggi sedikit. Misal 8,5 atau 8,2 atau 8 ya gitu ya. Jadi jangan digonta-ganti ya target ROAS-nya itu. Nanti takutnya dia akan learning lagi. Daripada teman-teman ganti target ROAS itu mendingan naikin price tapi pelan-pelan ya gitu masih agak mending dibandingkan ganti target ROAS. Karena kalau ganti target ROAS itu sistemnya itu langsung reset, langsung berubah lagi gitu. Kayak dia belajar lagi, bentuk lagi gitu. Jadi bagusan JFV. Oh, tadi udah ya. Kalau belum ada penjualan gimana ngitung ROAS-nya, Bang? Kalau belum ada, loh, ngitung ROAS nggak butuh penjualan. Ngitung ROAS itu yang dibutuhkan cuma HPP sama harga jual. Misalkan Karunia Modista lah, HPP-mu misalkan 80.000, contoh ya. Dijualnya 120.000, gitu. Nah itu kan berarti margin profitmu 33%. 33%. Itu kalau dianggap ya biaya admin, aku nggak tahu biaya admin berapa, nanti dicek sendiri ya. Biaya adminnya 15%, kemudian operasionalnya anggar 5%, itu kan target laba bersihnya, target laba maksimal laba yang bisa diambil kan 13%. Itu berarti target ROAS support, ini target ROAS support aktual itu 7,5. Artinya tidak boleh lebih rendah dari 7,5. Kalau produk ini diiklankan dengan GMV Max, pasti ngesetnya harus di atas 7,5. Karena di bawah 7,5 itu rugi. Nah, sekarang pertanyaannya, di atas 7,5 itu berapa? Di atas 7,5 itu berapa? Nah, itu tergantung dari target laba bersih yang mau diambil. Lihat, kuotanya ada 13%. Misalkan saya mau ngambil 3%-nya, berarti ngejar target ROAS-nya 9,68. Kalau saya mau dapat 5%-nya, berarti target ROAS-nya di 12 gitu. Kalau saya mau ngambil 7%-nya, berarti saya harus ngejar ROAS di 15,79. Gitu ya. Ini aktual. Jadi teman-teman harus menaikkan lebih sedikit pada saat ngeset ya 16,5 atau berapa gitu ya. Itu target ROAS. Jadi bukan berdasarkan barang kejual atau belum gitu. Tapi berdasarkan margin. Makanya saya bilang GMV Mas ini sangat amat powerful, bagus banget, ramah banget untuk produk baru, toko baru, seller lama untuk semua jenis kalangan. Kenapa? Karena GMV Mas itu kan kita top to bottom. Logikanya gini. Kita kuliah sebentar ya pakai coret-coretan. Kenapa kok menurutku ini lebih enak? Jadi anggap aja kan kalau dulu manual, aduh, kok loading? Kita coret-coret sebentar ya. Nah, ini kalau manual, ya. Kalau yang manual. Kalau manual itu kan teman-teman akan melakukan yang namanya kata kunci, ya kan? Cari kata kunci. Kemudian ya kayak riset keyword lah untuk kata kunci, masuklah riset keyword itu. Kemudian atur bid, ya kan? Ini diatur teman-teman. Jadi teman-teman ngatur ini gitu. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mendapatkan ROAS yang bagus gitu ya. ROAS yang bagus. Oke, itu kalau manual. Jadi teman-teman gedebak-gedebuknya di sini. Gedebak-gedebuknya di sini. Gedebuk ya kan, cari-cari kata kunci, riset dan lain sebagainya untuk dapetin ROAS yang bagus. Kalau GMV Max itu kan dibalik. Cuman masalahnya kan kita nggak tahu nanti dapat ROAS-nya ini berapa. Gitu. Kadang-kadang ada yang bagus, kadang-kadang ada yang jelek.
Kalau yang jelek itu pasti boncos gitu loh. Pasti boncos gitu. Dan bisa jadi teman-teman itu dapatnya traffic sampah, resikonya gede banget. Tapi kalau GMV Max, yang teman-teman lakukan itu adalah teman-teman set target ROAS-nya dulu. Set target ROAS, ya kan? Setelah itu, yang melakukan itu adalah sistemnya, AI-nya. AI-nya iklan. AI-nya iklan yang akan bekerja. Ya, AI-nya iklan yang bekerja untuk mencapai target ROAS-nya. Kayak gitu ya. Jadi kenapa kok saya rekomendasikan gitu? Berarti ini lebih minim resiko. Ini lebih minim resiko. Dan saya emang tipikal orang yang lebih terukur gitu. Saya tipikal orang yang lebih terukur. Daripada saya pakai manual, kemudian saya ambil resiko yang lebih tinggi, mendingan saya pakai GMV Max. Saya menentukan target ROAS dengan resiko yang lebih rendah. Gitu. Kenapa? Karena target ROAS-nya udah saya yang minta, saya yang tahu hitung-hitungannya. Resikonya tinggal bergantung kalau teman-teman nggak tahu cara ngitung target ROAS kayak gitu. Nggak tahu cara ngitung target ROAS gitu. Makanya kunci utama pada saat GMV Max ya, kunci utama pada saat GMV Max itu ada 3. Saya selalu ulang-ulang ini nggak apa-apa. GMV Max ya, kunci sukses ya. Kunci sukses. Kunci suksesnya itu ada 3. Yang pertama itu di fase persiapan. Di fase persiapan. Kenapa, Bu? Kok bisa? Aduh. Oh, tak kira yang itu. Iya, pakai lem akrilik bisa. Maaf nih, plakat saya penghargaannya jatuh, pecah, cuil. Pecah cuil. Oke, sampai mana tadi ya? GMV Mas ya. Kuliah dulu nggak apa-apa. Nah, fase persiapan itu terdiri dari apa, teman-teman? 1, pemilihan produk. Pemilihan produk. Nah, ini yang bikin pengaruh dia. Kemudian yang kedua itu adalah perhitungan target ROAS. Perhitungan target ROAS. Kemudian yang kedua itu adalah fase perjalanannya, ya kan? Fase perjalanan. Fase perjalanan itu ketika dia sudah jalan, ya. Dia udah jalan, ya kan? Udah jalan, itu di sini teman-teman itu harus ngecek, harus tahu betul apa itu yang namanya ROAS. Ya kan? ROAS apa namanya? Seller center saya bilang, ya kan? Kemudian sama konsumsi budgetnya. Ini yang perlu dicek pada saat dia jalan. Kemudian yang ketiga itu nanti ke depan lah ya. Ini apa namanya? Angan-angan lah ya. Pas nanti ke depan itu ada yang namanya smart voucher. Nah, ini saya tunggu-tunggu banget sih ini. Saya tunggu-tunggu kalau yang ini. Belum muncul ya kan, tapi nanti insya Allah semoga aja muncul gitu ya. Dan semoga aja teman-teman dapatnya cepat. Karena ini bagus banget smart voucher itu, ya. Smart voucher itu bagus banget. Mungkin nanti kita bisa apa namanya? Tektokan. Besok kalau udah muncul enak ya. Kalau udah muncul enak gitu ya. Jadi GMV Max itu kunci suksesnya itu di pemilihan produk, perhitungan target ROAS, kemudian teman-teman bagaimana ngevaluasi produknya itu. Ya, evaluasi produknya itu. Kok malah anu ya, kemana-mana ya. Jadi pertanyaannya apa aja? Ya, kalau belum ada penjualan tadi pada pertanyaannya. Om, tapi kalau GMV Max cara scale up-nya gimana? Karena ROAS bagus, tapi omset stuck di situ-situ aja. Gini, teman-teman. Scale up-nya gimana? Oke. Kalau lebih mana ya? Kalau dibilang mana lebih kontrol, ya kan? Ini beda ya. Ya, ini ada manual, versus GMV Max. GMV Max. Yang ROAS. Set. Kita akan versuskan. Pertama teman-teman, itu ada yang namanya kontrol. Ya, kontrol. Kalau manual itu menurut saya lebih menang dibandingkan GMV Max ROAS. Kenapa? Karena pada saat manual itu teman-teman bisa ngatur kata kunci sendiri, bisa ngeset bit sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan scale up sama kontrol itu beda. Scale up sama kontrol itu beda. Kalau scale up GMV Max ROAS itu lebih diunggulkan.
Coba kalau nggak percaya, coba kita tanya ChatGPT ya. ChatGPT. Nah ini ya. Ini. Silahkan kamu cari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya untuk urusan scale up iklan. Mana yang lebih mudah untuk di scale up atau istilahnya lebih scalable gitu ya. Apakah iklan manual atau iklan GMV Max? Ini untuk iklan produk di Shopee. Oke? Kesimpulan aja ya. Kesimpulan, dalam hal skalabilitas, iklan GMV Mesh menawarkan kemudahan dengan optimasi otomatis yang dapat membantu penjual meningkatkan skala iklan tanpa perlu penyesuaian manual yang intensif. Namun penting untuk mendengar bahwa performa GMV Mesh dapat bervariasi dan beberapa penjual mungkin menemukan bahwa kontrol yang ditawarkan oleh iklan manual lebih sesuai dengan strategi mereka. Oleh karena itu, pilihan antara iklan manual dan GMV Mesh sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan sumber daya yang tersedia dalam bisnis Anda, gitu ya. Kalau disuruh pilih salah satu, saja dan hanya bisa satu, mana yang lebih recommended untuk digunakan? Pertimbangkan dalam segala aspek. Tahu ya, dia pintar apa enggak ya? Wah, kalau ini apa namanya? Di sisi lain meskipun masih iklan lalu lintas lebih luas beberapa unsur melakukan bahwa tidak perlu tidak sangat benar tidak satu dan menambah kapasitas dalam pengelolaan iklan Anda. Jubilio.com. Oh, kok carinya di Jubilio ya? Gitu ya. Ini sumbernya Jubilio semua ya. Ini nggak bisa cari sumber Shopee ya? Nggak bisa cari sumber Shopee ya? Yang lebih terpercaya. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Saya ingin Anda untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber Shopee. Nggak bisa ya. Ini nggak bisa searching di Shopee gitu ya, website Shopee gitu. Akses pusat edukasi gitu nggak bisa kan. Lihat pendapat dan penghasilan bedanya di mana di halaman Shopee-nya Umbur. Lihat pendapat dan penghasilan bedanya di mana di halaman Shopee. Maksudnya pendapatan bedanya. Oke, kalau yang benar-benar pure pakai ini manual ya. Dulu manual teman-teman. Ini manual contohnya. Tapi nggak bisa apple to apple ya. Beda toko akan beda-beda ya. Beda toko akan beda-beda. Ini tak contohin yang dari awal itu dia pakai. Ini cuma contoh aja ya. Nggak ada flexingnya, nggak ada apa gitu ya. Ya, saya nggak suka flexing atau apa gitu. Yang saya tahu dia itu emang dari awal tuh pakainya GMV Max ketika dia itu keluar GMV Max gitu. Oke, yang ini. Pada saat dia tuh dari awal GMV Max itu dia udah pakai GMV Max gitu. Jadi tapi ya nggak bisa apple to apple ya kayak gini. Nyoba pakai DeepSeek tadi. Nantilah ya. Berganti GPT. Oh iya iya.
DeepSeek lebih itu ya, lebih dalam ya. Thank you informasinya. Oke. Nih, wah gila, pagi-pagi udah hampir 500 paket, Pak. Apanya? Eh, contoh, ini pakai pakai GMV Max Ruas ya, teman. Dia lebih stabil ya, teman-teman. Dia lebih stabil. 14,6 di sini dapat 4,2 miliar. Biaya iklannya 296 juta. Gitu kan. Kayak kayak apa namanya? Ya ini stabil ya. Pokoknya lebih lebih cenderung lebih stabil. Produknya rahasia ya. Rahasia ini cuman saya mau nunjukin dua ya. Mau nunjukin dua. Ini juga kayaknya ini saya ngatur dari dulu manual apa enggak ya? Ya ini toko-toko yang saya optimasi. Bukan buka jasa otomasi ya, saya itu lebih buka jasa nolong gitu ya. Lebih buka jasa nolong gitu. Banyak tokonya ya. Terus kalau ini juga yang pakai GMV Max. Tapi kalau ini emang dari awalnya emang ruas 5 ya. Emang awalnya ruas 5. Tadi pertanyaannya belum tak jawab ya. Yang tadi belum tak jawab loh. Cara scale up-nya gimana? Karena ruas kan bagus tapi omset di stuck di situ-situ aja gitu. Bacici, bacici. Ciluk bacici. Bacici namanya. Namanya bacici. Ya enggak. Kan ini kelewat pertanyaannya. Nah kalau scale up kan ya, scale up itu ada dua. Kalau saya ya, scale up itu ada dua. Gitu. Ada yang vertikal, kemudian ada scale up horizontal. Oke. Bedanya gimana? Pertama kita bahas dulu yang vertikal. Vertikal itu scale up yang dilakukan kalau budgetnya masih bisa ditambah. Budget ditambah. Jadi iklannya itu apa namanya sehari kan misalkan dia bakal 300.000 makan 400.000 gitu itu bisa ditambah gitu itu namanya scale up vertikal. Jadi produk itu bisa ditambahkan. Konsepnya sama ya antara dia itu ROAS naik budgetnya turun itu termasuk scale up teman-teman, atau budget naik ROAS tetap gitu ya, ROAS tetap. Jadi tetap juga nggak apa-apa sih, nggak harus turun ya, tetap juga nggak apa-apa. Jadi ROAS-nya naik budget tetap, atau budget yang naik ROAS-nya tetap gitu ya. Atau yang ketiga itu adalah budgetnya naik nih, ini vertikal kayak gitu ya, vertikal tuh kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nggak ngusahain dua hal ini ya, usahakan dulu yang vertikal. Jadi ROAS-nya dinaikkan ya kan, ROAS-nya bisa naik dengan budget yang tetap dikonsumsi, itu bisa apa enggak. Tapi kalau teman-teman udah takut, coba deh budgetnya dinaikkan ya kan, budgetnya dinaikkan dan ROAS-nya dijaga biar bisa tetap. Itu namanya scale up. Scale up pada saat dia itu vertikal. Terus ada juga yang namanya horizontal. Nah, horizontal itu nyampe. Kalau teman-teman misalkan target saya itu kan 1M. ROAS-nya ROAS-nya 10. Berarti kan iklannya butuh 100 juta. Di sini maksud ya, kalau kita target penghasilan itu 1M, kemudian ROAS-nya itu 10, kan iklannya butuh 100 juta. Kalau misalkan satu produk itu cuma bisa makan 50 juta, ya berarti teman-teman tinggal nambah aja, nambah produk yang diiklankan gitu ya. Nambah produk yang diiklankan. Oke. Makanya teman-teman, saya itu selalu nyaranin teman-teman tuh bisa nge-BCG kayak gini loh. Bisa nge-BCG kayak gini. Nah, BCG kayak gini nanti kan teman-teman tinggal masukin data performa produk. Ya, tapi jangan ngasal ya milih pada saat scale up. Nah, ini data performa produk di-download kemudian dipaste di sini. Ya, dipaste di bagian data. Nanti otomatis di bagian start ini akan muncul 7 produk terbaik. 7 produk terbaik untuk diiklankan. Ya, 7 produk terbaik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan satu produk ini targetku kan dapatnya 1M. Misalkan.
Tapi satu produk ini tuh cuma bisa ngiklan 50 juta. Ya udah saya ngiklanin 2 produk gitu ya. Kalau 2 produk nggak cukup, belum belum genap 100 juta, 3 produk, 4 produk, 5 produk, 6 produk, 7 produk kayak gitu. Itu namanya scale up ya. Scale up secara horizontal. Kalau dari start ini udah habis, kita bisa ngambil yang ada di cash cow ya. Kita bisa ngambil yang ada di cash cow. Di sini ada 3. Tapi usahakan jangan ngambil yang dari sini-sini dulu ya. Question mark sama dogs. Kalau kepepet boleh ya. Kalau kepepet boleh. Jadi teman-teman, syarat untuk bisa scale up, syarat utama itu adalah ketika rasionya bagus. Ketika rasio keuangannya sehat. Nah, ini. Contoh ini nih. Kayak gini teman-teman mau scale up apa enggak? Hmm? Kalau kayak gini mau scale up apa enggak? Kalau kondisi toko yang kayak gini, itu tidak untuk di scale up dulu, teman-teman. Nah, kadang-kadang teman-teman tuh minta, tolong dong di scale up, scale up, scale up. Tapi rasiomu bobrok, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Ya. Jadi kalau rasionya, lihat nih, rasio labanya cuma 2,6%. Rasio labanya. Kecil banget. Apa yang salah? Marginnya 39,5. Ya, menurutku itu udah sosok. Tapi di sini ruas aktualnya itu 12,08. Nah, ini yang menggerus. Ini yang menggerus. Biaya adminnya sudah kisaran berapa belas persen kayak gitu kan. Biaya adminnya mungkin 15 atau 17%, ruasnya 12%, 39. Padahal rasio labanya cuma 2,68. Ini kan sangat operasionalnya gede itu. Yang salah apanya? Jadi ini dulu yang dievaluasi gitu ya. Ini dulu yang dievaluasi teman-teman ya. Makanya teman-teman saya sangat menganjurkan tolonglah teman-teman apalagi yang masih kecil-kecil gitu aware sama laporan keuangan gitu ya. Makanya saya ngasih jasa ini. Jasa ini saya pengen nolong teman-teman UMKM yang generate laba rugi itu cuma 50.000. 50.000 itu benar-benar bukan bukan karena saya jualan teman-teman. Karena ini saya benar-benar dari hati ke hati ya, dari seller ke seller gitu aja ya. Karena saya berawal dari seller seller bawah kayak gitu. Ini penting banget generate laba rugi itu teman-teman. Teman-teman harus tahu nanti teman-teman dapat kayak gini. Dapat informasi ini loh. Penghasilan berapa, HPP-nya berapa, biaya iklan berapa, operasional berapa, labanya berapa. Kemudian ruas aktual nih, ruas aktual. Jadi ruas aktual sama ruas yang ada di seller center itu beda, teman-teman. Contoh, misalkan di sini itu kan ruasnya 4,97 kan. Nanti aktualnya itu bisa cuma 3,8 karena di sini biaya iklannya belum termasuk PPN. Kemudian penjualannya juga masih ada yang cancel dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Makanya penting banget untuk punya ini. Nah, nanti kalau misalkan rasio-rasio ini udah sehat, barulah kita ngobrolin soal scale up gitu. Baru kita ngobrolin soal scale up, mau vertikal apa mau horizontal, lihat kondisi tokonya. Mas, kalau misalkan udah horizontal, udah banyak produk itu tak iklankan semua, tapi masih belum achieve, nambah toko, ya kan? Emang saya gitu, saya mentor yang ngajarin nambah spam toko emang. Nah kalau satu toko nggak bisa makan, satu toko cuma bisa makan 80 juta, padahal targetku itu 1 M. Ya aku nambah toko lagi dong. Kayak gitu yang bisa makan konsumsi budget iklanku. Kayak gitu. Kalau saya kayak gitu teman-teman. Ya, jadi apakah dan kenapa kok Mas berarti produk yang diiklankan banyak. Kemudian toko bisa nambah banyak dan toko yang kedua pun nanti produk yang diiklankan juga bisa banyak. Iya, itulah namanya scalable. Emang kalian mampu iklan manual kayak gitu? Coba iklan manual 50 toko gitu. Satu tokonya itu ada 50 produk dijualin. Diiklanin. 50 kali 50 berarti 2.500 produk. Kalian atur tuh iklan manualnya. Apa nggak bongkong? Apa nggak mabuk gitu ya. Tapi kalau pakai iklan GMV Mesh, kenapa kak tak bilang dia lebih scalable? Ya karena teman-teman jadi bisa gampang untuk scale up gitu loh. Cuman masalahnya teman-teman, karena kalau dari dulu itu udah ke doktrin, agensi dan sebagainya, itu kan biasanya kalau ngajarin kita harus pakai manual, ayo ayo pakai jasa saya kayak gitu kan. Itu karena kalian ke doktrin, kata kunci riset dan lain sebagainya. Ngeribetin hal-hal kayak gitu. Ngeribetin hal-hal yang cuma ngulik-ngulik iklan dari pagi sampai sore. Teman-teman kalau ngulik iklan dari pagi sampai sore dan senang dengan hal itu, jangan jadi seller. Buka AO agency aja. Buka AO agency, buka jasa untuk periklanan. Itu lebih cuan. Beneran lebih cuan. Satu bulan satu toko 10 juta, 5 juta kali aja. 100 toko. Ya kan nanti tinggal nge-hire tim untuk ngerjain gitu. Udah, teman-teman tinggal jalan-jalan ke luar negeri beres itu. Kayak gitu ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau teman-teman itu seller sekarang ya, kalau dari saya pribadi ya, mendingan waktu untuk iklannya itu nggak terlalu banyak karena sekarang itu 80% itu based on produk gitu ya. Jadi mendingan teman-teman daripada ngunak-ngunik iklan dari pagi sampai sore, ngeriset ngeriset produk yang in apa, ngeriset produk yang nggak mau naik apa kayak gitu. Kalau saya loh ya. Kalau saya gitu ya. Dan pendapatnya orang beda-beda. Ini pendapat saya.
Mau diikuti monggo enggak juga apa-apa gitu ya. Makanya iklan menurut saya iklan GMV Mas dia lebih scalable. Cara scale up-nya gimana tadi udah tak jelasin. Ya, udah tak jelasin. Dari mana tadi ya? Waduh. Kalau belum ada, oh tadi udah ya dia. Oh ini udah. Kalau satu HP buat akun Shopee dua gimana Kak? Mempengaruhi satu sama lainnya enggak? Beda-beda ya. Beda-beda kalau itu. Saya nggak berani bilang iya, nggak berani bilang enggak. Karena faktanya ya kan realnya itu kadang-kadang ya emang terbatas kayak kena shadow ban kayak gitu. Kadang-kadang ya yo dua-duanya bisa bisa jalan bagus gitu. Kadang-kadang dua-duanya bisa jalan bagus. Kemarin tuh saya juga ada orang itu yang dia punya dua toko, satu HP, yang satu omsetnya itu 600-an juta, yang satu 300-an juta. Ya menurutku itu masih bagus-bagus aja. Itu dikumpulin hampir 1 M loh. Ya, dua akun kayak gitu. Ya. Kalau pakai GMV Max harga 70 tapi saingan kita harga 50 tanpa iklan apakah tetap lebih bagus penjualnya yang 70? Saya itu udah sering banget teman-teman. Saya itu sering keliling-keliling kota ya dan bahkan mereka-mereka yang omsetnya MM-an tuh yang mereka jualnya lebih tinggi. Jadi bukan masalah faktor harga aja. Kalau teman-teman mau main harga itu jadi bukan main di red ocean. Kalau di red ocean kalau saya pilih tinggalin aja. Memang susah ya. Tapi nggak bullshit ya. Kalau yang murah pasti lebih diuntungkan itu iya, ya kan lebih banyak pasti ordernya yang murah. Karena ya jenengan sebagai seller kan juga 80% kan pasti lebih cenderung ke barang yang murah. Kalau kualitasnya sama, barangnya sama, fotonya sama, kan pasti lebih pilih yang murah. Nggak usah nggak usah sok polos, nggak usah sok naif, nggak usah sok apa namanya sok-sokan kayak mentor-mentor yang for living kayak gitulah. Apa namanya value 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 kalau barangnya sama ya tetap aja kayak gitu ya kan ya. Kalau saya mendingan melipir yang lain coba deh makanya waktunya daripada untuk uni iklan dari pagi sampai sore untuk ngeriset produk baru kayak gitu ya, untuk ngeriset produk baru apa sih yang lagi up kayak gitu. Teman-teman syukur-syukur bisa bisa ngelihat tren ke depan tuh kayak apa jadi bisa nembak duluan jadi tidak sikut-sikutan sama yang lain gitu loh. Nah nanti kalau udah rame teman-teman tinggal tinggal pergi aja ya kan stok sisanya tinggal dibanting harga pusing tuh yang baru masuk kayak gitu cara mainnya. Ya terima kasih bang sama-sama. Saya sudah jualan JV Mes kak tapi iklan habis kadang dapat orderan kalau ada iklannya orderan 1 sampai 2 resi aja. Kalau ngiklan pakai GMV Mes jangan dilihat resinya, jangan dilihat biaya per kliknya, jangan dilihat berapa trafficnya, nggak kayak gitu. Beda hal yang dianalisis, beda hal yang dievaluasi. Kalau GMV Max itu yang dievaluasi itu adalah ROAS-nya, ya kan? GMV-nya berapa, masuk apa enggak, gitu ya. Tuh ini pertanyaannya udah banyak banget. Terus tak scroll bawah aja ya. Toko baru dengan nama brand yang sama om. Nama brandnya pasti beda dong. Kalau brandnya barangnya sama, nama brandnya beda, gitu ya. Saya itu ada teman juga itu sampai 25 brand, produknya sama gitu. Tapi ya lumayan kan satu tokonya itu nggak banyak ya paling cuma antara 50 sampai 100 juta tapi karena punya 25 toko ya dia dapat 4 M-an juga dapat 2 M-an setengah sekian lah 2 M sekian gitu. Tapi kalau buat beberapa toko di satu laptop PC aman nih lihat nih punya saya nih ini setiap setiap profil toko ini ada tokonya loh ini ada tokonya ini ada tokonya ada tokonya ada tokonya lihat nih ada berapa profil Chrome tempat saya belum satu profil itu lihat ini ada berapa akun gitu. Satu satu apa namanya? Satu ini udah berapa akun tuh? Tuh, banyak kan? Belum yang ini nih, yang ini paling banyak. Yang ini yang banyak. Itu udah berapa akun satu satu apa namanya? Satu itu. Toko saya aja kan ada puluhan. Toko saya aja itu ada puluhan. Gitu. Ngaturnya gimana? Hingga gimana gimana tinggal sini sebetulnya saya punya banyak toko tapi saya tinggal nge-live aja kayak kita bangun tim tuh lihat berapa toko lihatnya ada berapa toko loginannya mantap kan mantap aman-aman aja tuh gitu. Ya emang nggak banyak kayak dulu tapi aman-aman aja gitu tapi ya, ini aja gitu ya. Mas kalau pengen ngerti produk Shopee yang lagi up gimana caranya? Pakai ini teman-teman. Pakai BCG ini, ya. Pakai BCG ini. Jadi teman-teman lihat dari performa produknya.
Nanti teman-teman tinggal di bagian performa produk, performa toko ini. Oh, ini yang di toko kita tuh gimana? Kalau yang di toko kita itu lihat di produk, kemudian performa produk, nanti lihat aja yang di sini. Kelihatan kok yang 30 hari terakhir yang lagi bagus yang mana gitu ya. Kalau males ngelihatnya satu-satu ya tinggal di-download aja, nanti dimasukin ke sini ketahuan. Oh, ini yang paling bagus buat di iklan. Ini yang bagus untuk di iklan, yang ini yang star. Oh, yang Cashco ini juga bagus untuk di iklan dengan target ROAS yang lebih rendah. Oh, question mark ini dia yang apa namanya? Lebih cocok untuk dibikinin voucher dan sebagainya. Gitu. Om apa namanya? Om link tree-nya nggak bisa diklik. Om link tree-nya nggak bisa diklik. Harus download terus. Download apa? Eh, WhatsApp bisnis ya? Iya, siapa lagi yang nggak bisa WA saya dari link tree saya? Kan ada link tree saya tuh. Ini. Ini link tree saya. Kita orang. Kalau nggak coba yang dari Instagram atau dari YouTube saya gitu. Tuh, ini coba continue to chat. Oh iya, nggak bisa ya? Oh iya, saya juga nggak bisa ini. Saya juga nggak bisa. Ya. Harus download WhatsApp for business kali ya? Atau WhatsApp biasa. Nah, tapi kalau yang 3 juta dapat apa aja om? Apa ini full ya teman-teman ya? Mohon maaf nih. Yang ini full, saya nggak bisa nih. Ini admin outsource. Jadi kalau ya jasa, kalau admin outsource itu, saya itu bukan agensi. Saya sama kayak teman-teman semua. Saya seller, saya punya banyak toko gitu ya. Saya bukan tipe kalau yang mentoring for living. Kan ada kan mentor-mentor yang mentor for living. Mentor kerjanya mentor gitu. Ya memang mentor itu kerjanya. Ada juga yang mentor kayak saya itu kerjanya jualan. Ya. Kalau saya emang kerjanya itu jualan, saya punya toko. Makanya saya nggak bisa megang banyak-banyak. Ini full. Kalau ini admin outsource itu jadi dia itu lebih ke saya itu membantu jadi admin. Membantu jadi admin ya kayak optimasi SEO-nya, optimasi tokonya, nyetingin iklannya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu gajinya, itu gajian modelnya. Itu dan nggak ada kontrak-kontrakan ya. Dan biasanya nanti ada training dulu, ada training, ada istilahnya ada training 2 bulan percobaan ya, masa percobaan 2 bulan. Jadi kalau 2 bulan awal itu nanti saya pegang dia tidak bisa memberikan improve apa-apa, itu free nggak usah bayar. Saya balikin, saya ngaku bodoh aja gitu ya. Karena emang saya nggak punya ilmu pasti untuk ningkatin penjualan gitu tuh nggak ada teman-teman, nggak ada ilmu pasti. Jadi kalau teman-teman lihatin iklan-iklan kayak saya punya metode yang dapat menghasilkan 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 1 miliar kayak gitu tuh itu gedabrus ya, gedabrus gitu. Saya pun juga kayak gitu. Ada toko yang tak pegang bisa di MM-an ya bisa. Ada yang cuman mentok di 50 juta, 20 juta ya ada kayak gitu. Artinya ya ada faktor X yang kita nggak tahu gitu ya. Itu metodenya sama yang saya kasih gitu. Metodenya sama yang saya kasih. Jadi nggak benar-benar bisa signifikan banget gitu ya. Nggak benar-benar bisa signifikan. Ya emang ada gitu ya. Nah biasanya kalau orang yang suka flexing kan ditunjukin yang berhasil toh. Yang gagal-gagal kan nggak pernah ditunjukin kayak gitu ya. Makanya jangan suka kayak gitu. Lagi ini full karena saya cuma paling bisa megang 3 toko, 4 toko gitu. Dan biasanya yang saya pegang itu korban-korban agensi. Kalau toko-toko biasa teman-teman, kan saya baru mau belajar mau dipegangin gitu ngapain gitu ya. Mendingan belajar ya, belajar teman-teman punya apa namanya, lo kok dideteksi nggak ada kegiatan. Ada ya, saya harus ada apa ya biar ada kegiatan gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini full, nanti kayak gitulah saya kayak admin gitulah. Saya pegangin, saya ngoptimasi tokonya gitu ya. Gitu. Pemula saran iklan apa Om? Dan budget berapa? Kalau pemula teman-teman, ya, kalau pemula itu tergantung, tergantung. Ya. Uh, Pemula saya mau ikut template for seller. Cara dapat WA-nya gimana Om? Itu kan tinggal klik aja, tinggal klik aja. Ini kan bisa langsung ke WA kalau diklik. Kalau enggak
Kalau dibuka via HP gimana ya? Coba-coba. Ini saya tunjukin ya kalau saya buka via HP. Hmm, misal nih, ketok ora, ketok ora. Nah, ini HP ku. Ini aku lihatnya di IG sih ya. Ini di Instagram. Ini Instagram saya. Belajar bareng Burhan itu Instagram saya. YouTube saya juga belajar bareng Burhan. Terus tak klik tuh, keluar ya, keluar. Terus tak klik misalkan yang generate laba rugi. Continue. Tuh, bisa tuh. Tuh, bisa. Ya, bisa. Tuh, coba tak kirim. Tuh, bisa. Bisa. Saya pakai WhatsApp bisnis. Coba yang belum bisa nggak pakainya WhatsApp bisnis ya. Pak bikin tutorial di YouTube cara optimasi GMV Max. Nantilah ya. Nanti. Kalau kalau sedang ini lagi seneng apa namanya? Lagi seneng live TikTok. Jadi GMV Max-nya apa YouTube-nya nanti dulu gitu. Kalau yang mau apa namanya? Belajar di YouTube, kalau mau belajar di YouTube itu WA-nya biasa ya, bukan WA bisnis. WA bisnis. WA bisnis. Klik di bagian mana kalau IG Om? Instagram. Ada di bio kan? Di bio saya. Home. Home. Profil ya harusnya ya. Ini. Loading. Nah ini yang Linktree/Alfironi ini punya saya. Kan ini kalau diklik kan pasti lari ke ini. Nah, kayak gitu. Di YouTube saya juga ada. Kalau mau lihat-lihat di YouTube saya itu belajar bareng Burhan. Gitu ya. Itu WA-nya biasa ya. WA bisnis ya. WA bisnis. Ah, bikin tutorial di YouTube kan cara optimasi GMV Max. Nantilah. Nantilah ya. Dan nah ini di YouTube saya kan ada profilnya juga nih, di depan ada, di setiap video saya pasti ada ya. Dan kalau mau tanya GMV Max di sini saya udah banyak banget bikin videonya ya, gratis ini, gratis. Nanti rencananya pengen bikin video yang gak gratisan juga gitu, supaya ada ilmu-ilmu yang hitam yang bisa ilmu hitam, ilmu-ilmu yang gak bisa di share di sini itu saya kasih ke sana. Gitu. Privilege ya, untuk para sultan. Tapi yang gratisan di sini aja cukup ya. Ini kalau mau belajar iklan di mana Mas, pilih yang opsi apa? Nggak ada, saya nggak jualan kelas ya. Aduh, saya nggak jualan kelas ya. Kalau mau belajar iklan masuk aja ke YouTube saya, itu tonton aja videonya gratis. Gitu ya. Kadang-kadang saya ada kelas, itu tapi gratisan biasanya. Tapi mungkin nanti kalau yang berikutnya tak bikin nggak gratis deh. Soalnya kemarin tak bikin gratis itu nyepelek ke yang daftar. Jadi misalnya gini loh, kemarin di Pekalongan contoh ya, awal Januari itu saya bikin kelas di Pekalongan, gratis awalnya, itu gratis, beneran gratis. Cuman di ujungnya itu memang iuran untuk makan ya, iuran untuk bayar makan, beli makan sendiri-sendiri mau berapa kemarin ya, sudah 65.000 itu untuk bayar makan sama sama urunan sewa tempatnya gitu loh, karena kan awalnya itu maunya kopdar biasa. Nah yang tempat lokasinya itu kan cuma 55 yang daftar 55 otomatis kan pendaftar 56 sampai seterusnya kan tak tolak, ratusan tuh yang tak tolak, puluhan lebih, hampir ratusan lah, banyak banget sampai pegel jari gitu. Nah pas hari H acara ternyata dari 55 yang daftar itu yang datang cuman 40 piro ya, 47 45, kayak ada sekitar 7 sampai 10 orang itu nggak datang. Mana eman ya, eman loh, ada 7 orang nggak datang tuh, gitu loh maksudku. Nah itu yang di Linktree gimana Mas? Yang di Linktree itu kan tulus ya. Ini admin outsource tapi kan full. Itu nggak semua bisa. Ini saya cuma nolong aja kalau lagi gabut. Saya itu bisa di-hire jadi admin gitu kan ya. Kapan lagi punya admin kayak saya cuman bayar 3 juta kayak gaji UMR gitu. Itu saya udah nyetingin iklan, optimasi SEO, ya kan, ngontrolin iklan dan lain sebagainya. Cuma 3 juta udah itu. Tapi
Ya itu full, saya udah nggak bisa nambah lagi. Belum bisa nambah lagi karena kan kebanyakan ya. Kemudian privat beda toko, itu juga kalau lagi gabut, ya kan, kalau lagi ada slow waktu. Ini nggak ada waktu ya. Saya lagi sibuk, lagi lagi seneng apa namanya? Lagi seneng apa namanya? Oh, jangan cek aja tuh harga beda toko sama mentor-mentor Shopee yang lain. Nah, kalau nggak 3 juta, 2 juta, ada yang 7 juta. Admin outsource itu kalau handle kelola toko itu ada yang 10 juta, 7 juta gitu ya. Nah, ini tapi kan saya full. Karena saya bukan yang murni agensi kayak mereka. Kalau yang murni agensi itu bisa ya. Activity. Waduh, ada activity kok saya. Kok dilihatnya nggak aktif ya? Saya dapat pelanggaran inactivity during live gitu. Kalian sambil tap tap inilah ya, yang nonton lah ya. Biar nggak dikira nggak ada apa, ada aktivitas gitu loh. Tapi kalau lagi jelasin tuh keganggu apa? Keganggu activity gitu loh. Dikiranya nggak ngapa-ngapain. Ya, ambil gitu aja. Kalau slot titik-titik kayak gitu. Biar nggak repot ngeset gitu ya. Nah, ini kalau ini gitu kan saya bukan agensi teman-teman. Saya itu sama kayak jenengan seller. Sama saya itu seller. Ya, seller. Cuman saya waktunya kadang-kadang kalau ada waktu itu kayak gitu. Yang wajib itu malah ini loh teman-teman. Generate laba rugi ini itu wajib punya. Ya. Ini cuma 50.000 daripada jenengan itu nge-hire accounting 3 juta. Kalau yang masih kecil-kecil loh, kalau yang udah gede-gede wajib ada accounting, ya kan? Karena keuangannya private, ya kan? Kalau ini yang masih ya masih seller-seller nanggung lah, seller-seller di bawah 1 M gitu loh. Masih seller-seller kecil-kecil gitu. Masih 100 juta, 200 juta, 300 juta itu kalau masih loh, hati-hati loh teman-teman. Teman-teman tuh omset 300 juta nih contoh. Omset 300 juta itu belum tentu jenengan tuh profit. Contoh, ini contoh nih. Nah, ini korban agensi juga nih. Ini apa namanya? Eh, nah, kayak gini. Ini omset 200 tapi minus 4 juta. Ya. Jadi jangan buru-buru untuk scale up dan lain sebagainya. Pokoknya buat dulu laporan keuangan kayak gini. Buat dulu laporan keuangan. Kalau misalkan dia itu untung, rasionya bagus, barulah gue ngobrol ke scale up. Tapi kalau ini aja belum untung, tanya, Mas caranya scale up gimana? Lah ini mau gimana gitu. Oh nggak tahu gitu. Dinamis kan jadinya gitu ya. Mas toko baru orang biar pecah telur gimana ya? Ya nggak gimana-gimana kalau toko baru pecah telur doang mah gampang. Tinggal dibantu iklan voucher ya kan, sebar-sebar ke link sosmed ya kan, tawar-tawarin ke keluarga ya kan, grup-grup keluarga, grup-grup mantan pacar ya gitu loh. Gitu. Bang menggunakan satu foto produk untuk berapa toko gimana apa aman? Kalau saya ganti-ganti ya. Kalau saya ganti-ganti karena saya nggak seneng foto produk saya itu sama gitu ya. Yang nyamain foto produk saya itu cuma orang-orang yang nyolong foto saya kayak gitu. Gitu ya. Murah banget, wih mas. Oh, iya kan? Murah banget lah. Ya, emang karena sedekah ya. Karena saya nanti memang kelihatannya murah, tapi nanti di akhiratnya mahal, coy. Ya, saya dulu dosen, guru. Guru itu gaji di Indonesia, gajinya itu tinggi gitu ya. Ya yang 2 juta dicicil di dunia, 8 jutanya nanti di akhirat. Sama kayak gini juga. Ini masih orang mana? Orang Jogja saya ya. Kalau ikut bedah toko itu selama berapa kali? Cuma sekali. Ya. Mas kalau toko lama biar up lagi apakah masih bisa? Ya bisa gitu ya. Ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Mas kalau buat smart voucher itu sama aja voucher toko dan produk apa beda? Beda. Jadi smart voucher itu unik teman-teman karena dia nanti itu bukan dari budget uang kita, tapi dari apa namanya saldo iklan dia motongnya. Dan itu nanti dibuat langsung oleh si AI. Besarannya berapapun itu sama si AI. Logikanya gini ya. Logikanya gini. Kita sinau dulu ya. Boleh privat nggak mas? Waktunya lagi nggak ada ya untuk privat ya. Saya lagi seneng kayak gini karena impactnya lebih banyak ke orang. Kalau privat kan cuma satu. Emang aku dapat duit 500.000 kayak gitu. Cuman impactnya cuma satu. Kalau kayak gini meskipun aku nggak dapat duit, impactnya lebih banyak. Tapi kadang-kadang ada yang nyawer. Nyawer itu dapat duit nggak sih? Nggak tahu. Nggak pernah ngecek. Ngecek saweran di mana sih? Cek saweran di mana? Nggak ada tuh. Bunga. Nggak tahu.
Dari mana ya Mas buatnya? Dari mana ya Mas buatnya? Buat apa ya? Buat apa ya? Buat apa ya? Mas kemarin saya kaget pesanan belum bayar kok masuk ke data penjualan iklan. Ya iya, ya iya. Emang kayak gitu. Makanya butuh laporan keuangan yang kayak gini loh. Nanti tahuan aktual gitu ya. Ini loh teman-teman ya. Buat di sini teman-teman yang masih kecil-kecil belum bisa bayar accounting, mendingan pakai ini. Yang jasa saya yang jasa laba rugi 50.000 ini. Itu tiap bulan dengan generate kayak gitu. Ya kan saya insya Allah bantu selama saya masih kuat kayak gitu ya. Selama saya masih kuat itu saya bantu. Cuman yang ngantri gitu ya. Cuman yang ngantri apalagi awal-awal bulan kayak gini pasti ngantri nih. Ya kan apalagi yang awal bulan ini ngantri. Jadi bulan Januari itu pasti banyak banget kayak gitu. Nah, membayar 50.000 teman-teman nanti udah dapat informasi kayak gini. Informasi yang sangat powerful. Teman-teman udah tahu laba ruginya, kemudian tahu omset penghasilan realnya yang masuk itu berapa, pendapatan yang masuk ke toko teman-teman berapa, yang real setelah dipotong admin, dipotong itu berapa, tahu HPP-nya berapa. Kemudian teman-teman tahu ini loh, rasio margin. Contoh nih, oh apa namanya, eh, rasio margin itu ini, apa kalau misalkan teman-teman jualan itu kan oh marginku kayaknya 50% kok Mas. Cuman masalahnya itu kan teman-teman kadang-kadang ikut campaign, kadang-kadang ikut flash sale, kadang-kadang ikut apa ini itu. Nah, di sini ketahuan. Berarti berapa sih rata-rata nilai margin kita kayak gitu. Gitu ya. 50.000. Nah, itu kalau beli voucher iklan di Mas keuntungannya apa ya? Yang ini ini saya nggak ada keuntungan. Keuntungan apa? Ini memang saya mentor Shopee itu punya kode voucher ya. Memang punya kode voucher yang saya sharekan kepada follower-follower saya ya, pecinta-pecinta burhanologi ya. Keuntungannya nanti dapat potongan 5% maksimal 25.000 gitu ya. Yang jenengan yang untung dapat 25.000 ya untungnya kecil sih. Untungnya kecil 25.000. Ya lumayan buat beli bakso loh. Saya kasih kan kode voucher iklan Shopee. Saya share. Lah kan ini juga dipakai nggak dipakai kan apa namanya kode vouchernya bisa dipakai sampai bulan Maret tapi satu orang cuma bisa pakai sekali ya satu orang cuma bisa pakai sekali Burhan 25k 251 5% potongannya sampai 25.000 jadi nek tuku 500.000 karena saya seller mentor Shopee resmi ya resmi saya itu resmi kalau nggak percaya resmi itu bahkan saya itu mentor terbaik Shopee 2023 loh kadang-kadang orang-orang nggak tahu ya mana, mana ya mana ya hmm, uh, nih ya nih ini apa pelangkat ya ini saya itu mentor terbaik Shopee tahun 2023 2023 apa 2022 ya 2023 tapi sayang super award kan super seller mentor tuh percayalah makanya saya dapat punya itu punya ini apa namanya eh, yang kode voucher tuh ikan bagusnya apa namanya affiliate Shopee giliran CO barang harga mahal komisi nggak masuk giliran harga murah komisi masuk kocak om ya apa namanya derita affiliate ya karena mungkin produknya diganti sama apa coba cek aja sellernya gitu ya tapi juga apa namanya uh, sellernya mungkin ya juga ada faktor alasan tertentu lah ya toko saya 6 mas per toko 400 produk masih bisa mentor accounting bisa bisa generate laba rugi maksudnya bisa bisa satu tokonya nanti 50 gitu bisa ada orang yang satu toko itu punya banyak-banyak juga ada gitu kemarin ada yang MM-an juga ada oke saya lu dia MM-an kenapa nggak ya accounting aku juga kadang-kadang itu kalau udah MM-an gitu anu lah apa bayar accounting iklan bagusnya apa Kang yang sekarang kalau saya sih lebih senang GMV Max yang ROAS ya gitu 25.000 anggap ngurangin PPN 5% sih nggak cukup PPN 12% nah ya PPN dari 6% lah ya lumayan lah PPN 12% kita potong 5% pakai voucher saya jadi cuma 6% 6% lumayan lah selawewu yang gue tuku bakso itu oleh karo pacare oleh loro ya lah ya
bakso sing biasa wae. Nek kelarang bakso 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 Malang sing sak mangkok cilik-cilik ya. Ganti-ganti harga bid iklan pengaruh nggak Mas? Manual ya? Kalau manual nggak tahu saya ya. Saya udah lama nggak pakai manual ya. Nggak seneng saya pakai. Jadi performanya kayak apa juga nggak tahu. Nanti saya bilang takutnya cuma gedabus. Kok nggak dijawab bahas iklan? Yang mana? Oneanawa yang mana? Oh iya, yang tanya banyak banget kelewat. Om kalau CTR rendah harus ganti foto sampul nggak? Tergantung. Kan CTR rendah itu bisa jadi sampulnya, bisa jadi emang jenengan itu terlalu ngasak iklannya, pakai manual terlalu ngasak itu akhirnya dapatnya CTR rendah karena didistribusikannya ngawur. Kayak konversi juga, gitu. Ya. Kan kalau didistribusikannya ke orang-orang yang nggak sesuai targetnya pasti nggak mau ngeklik juga dia. Jadi bisa bermasalah ke distribusinya, settingan iklannya, bisa juga ke gambarnya emang kurang bagus kayak gitu. Bang mau tanya, apa sudah tidak rekomend iklan? Apa sudah tidak rekomend Kang? Yang apa? Yang mana? Bang mau tanya gimana caranya kalau punya toko dapat ongkir gratis itu? Nanti verifikasi KTP otomatis dapat gratis ongkir ekstra, ya. Sekarang udah toko baru langsung connect gitu. Justru malah kalau mau stop itu harus ngisi form. Tapi kalau pada saat bikin baru itu langsung otomatis langsung tergabung. Produk yang diiklankan minimal ulasannya berapa terjual, berapa om, gitu ya. Kalau saya sekarang udah nggak ngeliatin kayak gitu, nggak ngeliatin ulasan kayak gitu, gitu ya. Ngasak itu apa om? Ngasak itu kayak membabi buta itu loh. Ngasak ya, membabi buta. Biar organik caranya gimana om? Wah nggak tahu kalau itu. Saya bukan sekte organik ya. Apa itu organik? Ya, saya itu sekte yang apa namanya bukan yang percaya ya ada ya yang keluar uang sedikit ya kan, iklannya sedikit dapatnya banyak, yuk ada. Tapi saya orangnya nggak naif ya, nggak polos-polos banget, saya lebih realistis gitu ya. Ya kalau kita ngiklan sedikit dapatnya sedikit, kalau kita ngiklan banyak dapatnya banyak. Bang buka kelas privat nggak belum belum. GMV cara nemuin ruas dari yang lebih banyak apa terendah Kang? Dihitung langsung. Nah, dihitung langsung kayak gini. Target pakai yang tulis ini. Kalau mau, ya kan ya, ini. Ruas. Yang tulis BCG ini loh. BCG ini tuh udah paket ya, paket prepare ya, paket prepare. Dari pemilihan produknya sampai perhitungan ruasnya di sini bisa. Gitu, di sini bisa. Nah, nanti hitungnya di sini. Contohnya ini HPP 80 jual 120, pengen laba bersih 7 ya udah target ruasnya 15,79, nanti set aja 16,5 gitu. Ngesetnya di atas dikit ya, ngesetnya di atas dikit. Karena ini aktual, ini target ruas aktual. 4 akun 1 PC pengaruh di traffic nggak om? Ini saya punya banyak akun, lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 profile Chrome. Di mana satu profile Chrome-nya itu ada berapa akun nih? Hitung aja tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di sini ada 16. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti udah 25 ya. Belum yang lain-lain. Di sini ada berapa? Ya banyak lah intinya. Itu satu PC itu. Satu PC saya. Satu PC. 4 akun satu PC. Saya aja 25, itu cuma 4 ya. Itu cuma 4 Mas Abdi. Punya saya aja itu 25 lebih nih. 25 itu baru 2 profil. Yang profil lain malah tak bukain. Nanti apa? Soalnya laptop saya agak-agak jadul ya. Udah lama gitu. Jadi ini kalau saya buka TikTok Studio ini, kalau buka terlalu banyak Chrome kayak ngeheng-ngeheng kayak gitu. Ih, apa ya, Bu? GMV Mesh yang nggak kemakan gimana caranya? Oke, GMV Mesh yang nggak kemakan itu nih, cek, ya kan? Cek bagian persiapannya di sini, ya persiapannya. Apakah milih produknya udah bener apa belum? Apakah perhitungan target luasnya udah bener apa belum? Di sini, ya, yang pakai ini tadi udah tak jelasin. Semoga aja dari awal udah ada, gitu. Terus kemudian di awal nanti evaluasi ROAS sell center sama konsumsi budgetnya udah bener apa belum, gitu ya. Kontrolnya gimana? Setelah itu bersabar nunggu nanti fitur smart vouchernya muncul. Dah, itu dulu yang bisa saya share. Ya, yang nggak kemakan gimana gitu ya. Kalau ini oke, ini oke, ini oke, ini oke, ini oke, oke,
udah oke. Kalau misalkan udah tiga-tiganya dilakuin tapi nggak mampu juga, ya udah ganti aja produk yang lain, gitu ya. Mas untuk produk baru upload baju koko GMV Max Masnya pilih yang berapa Mas? Nggak tentu ya, nggak tergantung margin gitu ya, tergantung margin. Contoh berapa? Siapa tadi? Siapa tadi? Mas Panji Hamin Store. Misalkan kokomu apa? HPP berapa jual berapa? Misalkan 45.000 jual 80.000 gitu. Nah itu berarti ya kalau saya bisa main di ROAS 7,27 saya ngarepin laba bersih 10%. Kejar ROAS 7,27 tak set 8 biasanya. ROAS itu apa Om? ROAS itu return on ad spending gitu ya. Return on ad spending. Jadi kalau kita hitung iklanin berapa, kita dapat berapa. Contohnya, kalau ROAS-nya 5 gitu. ROAS-nya 5. Kalau saya ngiklan 1 juta, ya saya dapat 5 juta gitu. Itu namanya ROAS 5. Ikut cashback extra sama gratis ongkir extra potongannya berapa persen Om? Dicek aja di bagian penghasilan saya ya. Dicek aja di bagian penghasilan saya. Contoh, tidak bukain. Di penghasilan saya itu bagian ini loh. Nanti teman-teman masuk ke penghasilan saya. Kalau nggak yakin berapa potongannya ya, penghasilan saya mana penghasilan saya di bawah. Oh ini keuangan ya, ini penghasilan saya. Masukin dia minta password biasanya. Kemudian ekspor aja, ya, ekspor aja. Ekspor nanti di download. Nah ini di download ini, download. Setelah diekspor, di download. Pilih aja tanggalnya bebas ya, karena kita cuma mau ngitung rasionya doang. Kalau rasio mah tanggal berapa aja bebas. Nanti kalau udah di download, isinya kayak gini. Nah isinya kayak gini. Tinggal dihitung aja. Nih, ini kan biaya admin dan layanan. Tuh, biaya admin dan layanan tuh ini. Udah ada biaya AMS. AMS tuh affiliate. Sudah ada biaya admin, biaya layanan. Biaya layanan itu yang cashback ekstra, gratis ongkir, kayak gitu ya. Ada premi. Oh, ada premi apa itu? Premi potongan ya. Di sini ada premi juga. Nah, ini tinggal kita bagi aja sama income-nya berapa. Tuh, nih ketahuan toh berapa persennya? Tuh, kita di sini dia apa namanya potongannya itu di angka 14%. Tepatnya itu 14,35%. Gitu ya. Ngeceknya di sini aja. Oke. Matur suwun kan? Sama-sama ya. Sama-sama. Jangan lupa di tap like ya. Wis. Di follow, subscribe, unfollow lagi gitu. Jangan lupa di follow, unfollow gitu. Notif saya banyak. Oh, fitur smart voucher itu nggak semua toko udah muncul ya, Mas? Belum. Itu baru di develop itu ya, masih agak lama. Ya, masih agak lama. Berarti saya terwas 8 ya, Mas? Kok sih, Pak? Ini tergantung Mas. Tadi kan aku angkanya angka perkiraan ya. Angka perkiraan tadi, angka ngawur. Cara menentukan target ROAS gimana, Om? Tadi ya, pakai pakai BCG kayak gini. Pakai kalkulator ini enak sih. Kalau teman-teman bisa ngitung sendiri sih, dia tinggal dihitung pakai AKOS. Karena ROAS itu rumusnya cuma seper AKOS. Jadi AKOS itu budgetnya berapa. Misalkan, oh budgetku untuk iklan itu 5% Mas. Oh berarti ROASnya 1/5%. Itu 20 ROASnya. Kayak gitu. Ya. Kalau bingung ya udah pakai kalkulator kayak gini. Enak. Enak ya. Jadi kalau males ngitung-ngitungan gitu. Kalau males ngitung. Ayam voucher iklan Shopee maksudnya IM apa namanya? IM voucher iklan Shopee maksudnya bagaimana itu? IM ini kode voucher iklan Shopee ini ya dipakai aja kalau kalau mbaknya seller Shopee terus mau beli iklan Shopee ini kode voucher ini bisa dipakai diambil kemudian nanti dimasukkan ke kode voucher pada saat top up nanti dapat potongan 5% maksimal 25.000. Caranya produk yang winning buat diiklankan Om cirinya Om Burhan nggak ada cirinya ya susah kalau cirinya makanya di BCG di analisis makanya analisis performa kayak gini BCG itu tuh dilakukannya berapa tuh per bulan tiap bulan gitu ya tiap bulan
Bang, itu Excel yang menentukan ruas gimana Bang rumusnya? Ya rumusnya kayak gini. Tinggal dikurang-kurangin aja. Jadi kayak kayak cari tahu margin profitnya, kemudian dikurangi sama biaya admin, biaya operasional, sama target laba bersihnya berapa. Kemudian nanti rumus akosnya itu kan rumus ruasnya itu kan seper akosnya, seper budget iklan atau target akos gitu ya. Bisa belajar privat nggak Om? Lagi full ya. Ini loh teman-teman, saya kan ini loh lagi full. Karena waktu saya ya kan saya sama-sama kayak seller. Saya bukan mentor yang benar-benar mentor yang full ngajar gitu ya. Enggak, saya jualan juga ya. Jualan juga, punya kerjaan juga, ada beberapa toko yang saya kelola juga, ya udah. Kalau mau privat itu full sekarang ya, lagi nggak ada waktu saya. Lagi nggak ada waktu. Sorry banget ya. Nanti ya besok nunggu lah. Nunggu nunggu itu. Nunggu agak ada waktunya. Buka kelas nggak Om? Nggak. Kadang-kadang buka, kadang-kadang buka. Kemarin kelas di Pekalongan, terus belum lama ini kelas di Solo saya. Kalau saya kelasnya gratisan. Tapi kayaknya besok tak buat nggak gratisan. Soalnya kemarin pas dibikin gratisan tuh pada diablek ya. Pada nyepelek ke, mentang-mentang gratis. Kalau HPP 32 margin 10.000, ruasnya berapa Mas? HPP 32 margin 10.000. Ruasnya berapa? Oke, coba ya. Coba. HPP 32.000. Margin 10.000 itu berarti jualnya 42.000 ya. 42.000. Wah, ini mending nggak bisa enggak? Ya, Mbak Anum, mending jenengan ganti harga aja deh. Ya, terlalu tipis. 24% tok loh margin profitmu. Gitu. Nggak bisa ngiklan ya. Dan itu dipotong admin aja itu kan udah 15%-an. Kemudian dipotong biaya operasional tak anggar ke 5% lah. Itu kan udah 20%, Mbak. Sisa 4% dia piye? Sisa 4% tok, ya. Malah kasihan gitu mau ngiklan. Terus ubur-ubur ikan lele JMV Loyo solusinya le. Tinggal ngopi wae le, kan? JMV Loyo solusinya adalah nunggu nanti Ramadan. Mas berarti untuk sekarang iklan manual itu kurang efektif ya daripada JMV Max ROAS. Menurut saya iya, ya. Menurut saya iya. Lebih efektif JMV Max ROAS. Kalau saya pribadi iya. Karena dari sisi faktor resiko, faktor dari apa namanya? Karena customer yang priority pun customer yang potensial itu diberikan ke GMV Max. Masalahnya kayak gitu. GMV Max. Kemudian areanya lebih besar GMV Max dibandingkan yang manual biasa. Tapi kalau orang-orang yang ngejar organik-organikan itu nggak cocok pakai GMV Max. Karena GMV Max udah nggak peduli apa itu organik, apa itu iklan. Yang dipedulikan adalah berapa duitnya. Duit, 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 duit. Ya. Bang itu Excel yang menentukan ruas gimana Bang rumusnya? Tadi udah. JV Max Auto atau ROAS? Saya lebih pilih yang ROAS. Auto sering boncos saya. Tapi ada juga beberapa teman tuh pakai auto bagus ya. Kalau saya belum pernah bagus. Atau iklan traffic kalau tak ganti GMV gimana Kak? Aku iklan traffic kalau tak ganti. Iklan traffic itu apa? Affiliate pasti kunjungan menurut dia. Affiliate pasti kunjungan menurut dia. Buka privat dong Om. Insya Allah kapan-kapan ya kalau ada waktu. Kelas online Om. Insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu. Ya. GMV Mas Auto atau Ruas Om? Ruas. Ya, Ruas. Kalau karena gini loh, yang saya unggul-unggulkan dari GMV Mas Ruas itu adalah kita bisa ngeset target ruasnya. Kalau auto itu kita nggak punya kontrol di target ruasnya. Ya. Udah ruasnya cap cip cus, bitnya cap cip cus, itu agak ngeri-ngeri sedep gitu. Oke Mas, saya kemarin sudah beli BCG-nya. Ntar mau beli jenis laba rugi juga. Makasih Mas, produknya sangat membantu. Alhamdulillah ya. Oke ya. Yang penting sebenarnya laba rugi itu penting ya. Paling 3 hal ya. BCG, kalkulator target ruas, kemudian laba rugi. Nggak harus punya saya ya. BCG kalau ada yang lain yang jual yang 2 juta, 3 juta kalau mau coba pakai yang itu ya boleh. Kalkulator ruas itu banyak yang gratisan, kalkulator ruas itu. Kemudian tapi caranya beda-beda. Caranya beda-beda. Saya lihat caranya beda-beda orang itu ruas gitu ya. Orang punya apa banyak cara menuju Cina ya. Yang ketiga itu yang penting adalah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu misalkan teman-teman nge-hire accounting nggak mampu 3 juta ya udah pakai jasa saya dulu 50.000. Nanti kalau omsetnya udah gede baru hire accounting. Harga jualnya 55. Oh. Kalau harga jualnya 55 itu Mbak Hanum bisa main di ruas 8,46 Mbak. Ya, set aja 9 atau 10 kayak gitu. Ya.
supportnya di 4,58 tuh. Ya, tapi kalau mau dapat laba bersih 10%, 8,46 tuh aktual ya. Jadi Mbak Hanum bisa ngeset di 9 atau 10 kayak gitu. Kok 53? Waduh, 53. Oh, ganti-ganti terus ya, Mbak. Nah, 53 10,39 set rawas 11 ya. Minimal masih berapa persen Om? Include iklan, admin, ROAS dan lain-lain. Ya di atas sebenarnya kalau mau enak itu kisaran 40 sampai 50 itu enak ya kalau hijab ya. Kalau main hijab 40 sampai 50. Tapi kalau di atas 30 sampai 40 itu juga bisa, tapi emang agak mikir. Masih 25 kan tipis nggak Om? Tergantung HPP ya. Tergantung HPP-nya. Kalau HPP-nya 1 juta margin 25 ya tipis. Pas saya kan JMP Roa 11 hari Ahad. Ahad kemarin habis 1 juta dapat omset 900k. Solusinya gimana ya Pak? Jangan dilihat apa namanya harian ya. Dilihatnya udah jangka panjang gitu loh. Kalau jangka panjang jelek ya baru dievaluasi produknya, cara milih produk dan sebagainya gitu ya. Hitung ruasnya itu beli berapa Mas? Ini ada di sini nih. Ada di bio saya ya di sini. Yang ruas yang ini BCG plus ruas 200. Ini tapi sekarang ya nanti bakal tak naikin lagi harganya. Karena makin banyak orangnya makin susah kontrolnya saya. Komen buka kelas online rame-rame yuk biar semangat. Insya Allah ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu. Oke. Live sepi Om, gimana solusinya? Beriklan. Oke, HPP 50. Yuk, gimana? Enggak tahu. Bunga. Oh, siap. HPP 29.000 jual 53. Set ruasnya berapa? Tadi kayak udah ya? Tadi yang tadi bukan ya? Udah jual 60 sampai 70-an Om. Udah 20 dijual 35. Berapa ruasnya Om? Saya. Rata yang pertanyaan dulu ya, banyak pertanyaan. Nanti kalau udah nggak ada pertanyaan baru tak hitung-hitung. Oke. Rata-rata nominal pesanan itu pengaruh nggak Om di penentuan ruas? Rata-rata nominal pesanan? Enggak. Kalau 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 apa namanya? Kalau persentase nanti nggak butuh nominal pesanannya gitu. Nggak butuh. Karena kan target ROAS itu kan return on ad spending ya. Dia itu balikannya dari AKOS. AKOS itu rasio ya. Rasio. Jadi rasio itu besaran pesanan itu nggak ngaruh. Ya ngaruh tapi bukan di penentuan target ROAS-nya. Tapi nanti dievaluasinya kayak gitu ya. Gitu. Ini kayak batas pengamannya aja. Karena kan nanti dilihatnya itu global ya. HPP 45 nanti dulu ya yang itu ya. Aku iklannya manual Kang Traffic. Kuning kalau tak ganti GNV kunjungan di afiliasi apa enggak? Apa ya? Afiliasi apa ya? Afiliator apa ya? Enggak maksud saya. Dan belum Om, HPP 32 jual 52 Mas. Belum Mas. Berapa Mas ruasnya? Nanti. Nah, ini udah ada yang nanya kan? Nah, kadang-kadang tak hitung-hitungin deh. Yuk, yang mulai mau pengen dihitungin. Iya, affiliate. Gitu kan pertanyaan. Aku kan manual ya, Kang. Traffic affiliate kuning kalau ganti. Kayaknya GNV Romas piye Om? Tadi udah ya. Ini loh. Cara scale up GNV Max itu ada vertikal, ada horizontal. Ada bisa penambahan budget atau penambahan produknya diiklankan secara horizontal. Tadi detailnya udah tak bahas sih ya. Nanti lihat ini aja ya. Lihat tayangan ulang. Saya tulisanku itu huruf-huruf kan. Nah, ini loh tadi. Yang ini. Vertikal, horizontal. Kalau vertikal itu budget ditambah. Ya kan? Intinya itu ruas naik, budget tetap. Atau budgetnya naik, ruasnya tetap. Itu yang vertikal. Kemudian yang horizontal itu ya nambah produk yang diiklankan atau bisa juga nambah toko yang diiklankan. Gitu ya. Dapat Excel perhitungan itu di mana Om? Ada di bio saya ya. Di bio saya. Tapi itu beli. Kalau nggak mau beli, yang gratisan juga ada, cari-cari aja. Kayaknya ada deh yang ngasih gratis. Ada nggak ya? Saya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada ya. Pentol, Mas. Dalam. Dapat Excel perhitungan itu di mana? Di situ ya. Nih, coba Zidan Jaya. Nih, HPP 29, jualnya 53. HPP-nya 29.000, jualnya kira 53.000. Lo podo. Wah, ini enak nih ya.
Ini support support target ROAS-nya itu di angka 3,96 gitu ya. Target laba bersihnya itu misalkan mau ambil 10%, 6,54. 6,54. Kalau 15, 9,72 ya. Tuh, targetnya itu. Tuh, ini gitu ya. Itu bisa kirim link bionya Om. Nggak bisa ya kalau ngirim di komen ini nggak bisa. Ada di profil saya ya. Ada di profil TikTok saya ada di IG saya ada, di YouTube saya ya belajar bareng Burhan juga ada. Mas tuliskan rumus menentukan ROAS. Rumus menentukan ROAS. Nih tak tulis ke ya. Kan bisa bikin sendiri juga nih. Jadi ada budget iklan ya kan? Ada budget iklan. Budget iklan dalam persen ya. Dalam persen. Oke. Ini namanya adalah budget iklan dalam persen itu nanti jadi yang namanya target AKOS. Target AKOS. Oke, target AKOS. Terus ROAS. ROAS itu rumusnya cuma seper AKOS. Udah ketemu itu. Ini adalah target ROAS aktual. Target ROAS aktual. Simple. Terima kasih Om. Yuk, sama-sama. Sandal jepit. HPP ini 17.000 jualnya pandai tang bulan loro. HPP 17.000 jualnya 42. 27.000 jualnya 42.000. Nah, ini berarti support ROAS-nya marginnya 36 ya, margin profit 36. Ini sekalian ya buat teman-teman tuh kalau mau tahu margin-marginnya kan mereka yang ini kan kelihatan tuh margin profitnya berapa persen. Ini 36% tuh. Support ROAS-nya di 6,36. Ini kalau mau laba bersih ngambil di angka 10%, berarti ngejar ROAS 17,5. Lumayan berat sih. Lumayan berat sih, tapi ya bisa-bisa aja. Gitu ya. Terima kasih Om, sama-sama. Mas kalau produk starnya nggak keluar itu gimana ya? Berarti memang nggak ada, belum ada produk yang cocok diiklankan ya. Bisa ngambil dari Cashco, bisa ngambil dari Cashco, ya kan ya. Atau misalkan ada kesalahan apa kayak gitu, coba di screenshot kasih ke saya gitu. Screenshot atau di videoin kayak gitu ya. Gitu. Tadi Vanco udah ya? Vanco udah. Skulbari nih, 45 jual 80. Contoh aja ini. 45.000. Enaknya kalau teman-teman punya sendiri sih ya. Jadi karena ruas itu nggak tentu teman-teman. Target ruas itu nggak tentu. Saya belum. Oh belum ya? Ya nanti lagi lewat. Banyak. 5 jual. Sorry sorry sorry. Jadi tuh marginnya 44%. Ini supportnya berarti di 4,21. Oh ya benar nih biar teman-teman nggak salah tangkep ya. Penentuan ruas itu nggak bisa saklek. Ruas berapa gitu? Nggak. Jadi ruas itu target ruas ya. Target ruas itu ada yang namanya ini. Ada yang namanya eh, garis-garis gitu loh. Garis, garis, ya kan? Garisku rasa lurus ya. Garis, ya kan? Garis gitu. Nah misalkan ini support. Ini support. Saya bilang support. Support itu berarti eh, kalau support sinau sih ya. Support itu berarti labanya 0%. 0%. Ini 0. 0%, ya kan? Kalau misalkan malah ketutup. Tuh, mana? Nih. Kalau 0%, ini kan target ruasnya 4,21. Ini contohnya yang tadi ya, Om siapa lupa tadi ya. Nah, ini berarti ruasnya 4,21. 4,21 itu support, nanti labanya 0. Gitu kan. Tapi kan kita nggak mau labanya 0. Gitu. Makanya nanti ada juga yang, oh aku mau labanya misalkan 5% aja cukup mas. Kalau 5% berarti ngajar 5,33. Gitu ya. Ini 5%, ngejarnya 5,33. Kemudian
Kalau misalkan maunya 10%, 10% laba bersihnya, ngejarnya 7,27. Aktual ya dia. Aktual 7,37. Terus misalkan mau 15% gitu. Oh, 11,43 gitu. Ini ya 15% itu 11,43. 11,43. 11,43. Nah, kayak gitu. Jadi ROAS itu berpasang-pasangan bergantung dengan margin profit yang mau kita ambil. Kayak gitu. Sandal jepit. Support ROAS-nya berapa tadi, Om? Lupa ya tadi. Ini yang punya siapa ya? Aku juga lupa yang ini punya siapa. Kalau support ROAS berarti target laba bersihnya 0. Tuh, pokoknya itu paling rendah. 4,21. Ini paling rendah. Itu ya. Untuk yang produk ini loh ya. Aktual tapi ya, aktual. Jadi jangan desain 4,21, agak up-nya dikit gitu. Aku Mas nanti di WA ya Mas, sekalian order jendela barugi. Oh ya, boleh, boleh. Boleh. Nanti WA. WA-nya nanti ya saya habis live gitu. Saya tipe kali yang kalau apa? Ini udah banyak yang WA tuh. Atau live-nya udah aja nih. Tuh, banyak yang WA tuh. Sudah banyak yang WA. Sudah banyak yang WA. Ya saya 27 jual 42 Om. 27 jual 42 itu bisa ngiklan kok. Margin 36. Supportnya di 6,36. Gitu ya. Ini ada template-nya nggak ya Mas untuk belajar sendiri? Ada. Ada ya. Ini gabung sama BCG. Ini tuh bonusan. Kalkulator target ROAS ini cuma bonus. Yang penting tuh BCG-nya teman-teman ya. Get rich. Om saya 32 jual 52. 32.000. Jual 52.000. 38. Itu supportnya 5,42. Kalau mau ngambil 10%, 11,82. Target aktual ROAS. Privat bedah toko masih bisa nggak Om full ya teman-teman? BCG itu apanya Om? BCG itu Boston Consulting Group. Itu untuk sebenarnya untuk analisis performa produk. Kayak kita jadi tahu produk mana yang bagus untuk diiklankan kayak gitu. Ya. Yang tertarik mah WA aja nanti tak kasih atau lihat dulu di video YouTube saya itu ya. Lihat di video YouTube saya itu udah ada banyak banget gitu. Udah ada banyak banget pembahasan tentang BCG, tentang ya ginian gitu, tentang apa namanya? Om Burhan saya hitungin. Yang mana? Lupa tadi. Vanco. Saya Om 45 harga jual 66 sampai 70. Loh, 66 sampai 70. Yang mana harga jualnya? Tak ambil tengah-tengahnya aja ya. 45 66 sampai 70 itu tengah-tengahnya berarti berapa? 68. Ya. 45 jual 68 gitu ya. 45.000 jualnya 68.000. Margin 34 ya. Waduh, itu supportnya aja 7,23 ya Mas. Berat ya. Berarti seminimal-minimalnya harus di atas 10, 15 kayak gitulah. Kalau misalkan mau ambil untung 7%, saranku di sini 14,66 ya kan, main di ROAS 15. Main di ROAS 15. Soalnya margin 34, marginnya agak tipis gitu. Makanya saya bilang kan, kalau marginnya itu di kisaran 30 sampai 40, itu pasti mikirnya agak kebangetan. Hati-hati loh, ini aktual loh ya. Ini target ROAS aktual loh. Ya, target ROAS aktual. Oh, apalagi jualnya cuma 66. Ya, jualnya cuma 66.000. Itu tuh. Wah, labanya cuma segitu loh, Mas. Nih, target apa? Supportnya aja cuma 8,46. 8,46 itu nggak ada laba. 8,46 itu nggak ada laba. Artinya jangan ngeset 10 aja itu udah was-was. Ya. Was-was, wis-wus. Ya. Paling nggak bisa ngambil bersih 5%, Mas. Ngejarnya di 14,67. Ya, bersih-bersih cuma 5%-an. Ya. Gitu. Mantap ya. Biaya admin kalau ikut live extra 18%-an Om gitu ya. Iya. Kan tambah 3% ya. Makanya dilihat nanti ya. Dilihat di bagian
ini nih. Nah, bagian ini. Karena beda-beda. Di sini kebetulan toko yang ini 14,35 ya. Di ini kan biar saya gampang gitu kan. Cuma contoh. Nah, kan ini warnanya hijau ya. Jadi nanti teman-teman enaknya sih punya sendiri, ininya bisa disesuaikan sendiri ya. Biaya adminnya disesuaikan sendiri. Biaya operasional sesuaikan sendiri. Biaya operasional itu gimana ngitungnya? Gitu ya. Biaya operasional itu dalam 1 bulan. Misal nih, ada gaji karyawan. ROAS itu apa ya, Kak? ROAS itu return on ad spending, Kak. Jadi kayak kalau kita hitung iklan tuh dapatnya berapa gitu ya. Nah, kalau sekarang di Shopee metanya kan lagi meta target ROAS kayak gitu. Metanya most effective tactical tactic available ya. Most effective tactic available. Meta itu singkatan apa? Most effective meta. Most effective tactic available. Ya, betul. Gitu. Jadi kayak 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 cara yang paling yang efektif sekarang tuh apa? Kan sekarang kan lagi trennya GMV Max ROAS gitu ya. Yang iklan manual kan pagi pada ngilu-ngilu kan. GMV Max ROAS. Ya, ada yang auto juga. Nah, yang iklan manual itu udah mulai linu-linu. Kan? Udah mulai linu-linu. Mulai pegel-pegel ini. Kan? Kemarin kayaknya bagus-bagus aja. Kalau sekarang gara-gara semenjak negara GMV Max itu menyerang itu kan kayak jadi gak baik-baik aja. Kalau target ROAS-nya kecil apakah susah buat iklan? Susah. Ya. Kalau target ROAS-nya kecil itu iklannya makannya makin banyak, makin gampang. Ya. Kalau target ROAS-nya itu tinggi itu yang makin susah. Karena ROAS itu makin besar makin bagus. Kalau makin bagus konsumsinya makin susah. GMV masuk ROASku anjlok gitu ya. Karena bulan Januari Februari. Nanti kalau pada saat Ramadan ya bagus lagi. Itu kalau pakai manual kemungkinan besar juga lebih 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 linu lagi gitu ya. Mungkin belum tahu trik-triknya gitu loh. Kalau saya kan memang dari awal GMV Mas keluar itu kan saya yang paling berkuar-kuar ini bagus. Gitu. Saya pindah makanya ya, dari otomatis ke manual. Ke manual ke GMV Max gitu. Nah sekarang yang manual-manual juga udah pada mulai ini kan. Udah pada mulai pada cerah gitu. Karena linu-linu bener kalau sekarang pakai manual. Ngilu. Orang traffic-traffic yang potensial, bayar-bayar yang potensialnya diambil sama GMV Max ya. Ini berarti iklan apa Om pakainya? Kalau saya iklan GMV Max ROAS gitu. Kalau saya, teman-teman monggo, saya nggak memaksakan. Dan pilihan kan ya. Dan pilihan, demokratis. Cuman kalau teman-teman pakai manual ya nggak butuh, pilihan nggak butuh. Tidak butuh. Coba kalau ini tak bikin target omset. Terus ini berarti estimasi laba, estimasi biaya iklan. Ini berarti target omset yang diinginkan ini estimasi laba bulanan yang dihasilkan. Kemudian ini adalah estimasi biaya iklan yang dibutuhkan, belum termasuk PPN. Jadi kalau target omsetnya 100 juta, maka kurang hiji. 100 juta, estimasi laba bulanannya itu kan berarti ini dikalikan sama target laba bersihnya. Ini terus estimasi biaya iklan berarti sama dengan ini dibagi sama ROAS sekitar 6 juta 800 ya, betul ya gitu. Nah ini udah ada saya bikin kayak gitu juga. Bang punya aku produknya sudah direkomendasikan ROAS-nya, kenapa kok nggak jalan aja Om? Ya karena memang rekomendasi Shopee itu kan berubah-berubah. Oh, Om saya alumni manual iya banyak kok, kemarin saya juga udah puter-puter gitu kan ya. Nah, kalau kalau dulu manual, sekarang gara-gara negara GMV Max ini menyerang kan, si pengiklan manual itu kan mulai linu-linu ya kan.
Aduh, mulai, aduh, kan. Udah mulai tempel-tempel koyo gitu Pak. Bang punya aku produknya udah rekomendasi ruasnya gitu. Ya. Tapi udah ya, kalau udah set ruas dapat margin kecil, apa masih harus ikut program Shopee yang lain gitu? Kalau margin kecil nggak bisa dong, ya nggak bisa ya. Pokoknya jangan mau rugi. Ya. Direkomendasikan aja, direkomendasikan masa direkomendasi, disesuaikan sama margin profit masing-masing ya. Jangan mau rugi pokoknya, jualan jangan mau rugi. Kalau sekarang loh, karena apa? Karena Shopee-nya sendiri kan sudah mau take profit teman-teman. Dia mulai efisiensi, mulai ke arah profitabilitas. Ya kitanya jangan bakar-bakar uang terlalu over. Gitu. Bang minta form form Excel-nya dong bang, ini dijual ya. Gak boleh diminta ya, kasihan yang kemarin-kemarin beli. Nanti eh, kalau udah pembeli ke berapa? Ke 200 ya. Nanti harganya jadi 300 ya kalau 200-nya udah penuh. Ini kan udah 100 berapa? 199. Nanti kalau ininya nyampe 300, harganya berubah jadi apa namanya? Harganya berubah jadi 300.000 nanti nggak 200.000 lagi. Ya. Makanya kalau mau beli buruan daripada nanti naik harga. Dulu 100 pas masih 100-an ya. Pas masih 100-an ini 100. Oh, harusnya nanti 200 udah masuk ya, 300 ya. Nanti berubah harga itu. Eh, Mas kalau pakai JV itu kan ruas makin tinggi, CPC jadi makin mahal ya. Jadi tipsnya gimana, Mas? Oh, kalau JV Mas ruas, kalau pakai JV Mas itu jangan ngeliatin CPC lagi. Yang dilihat itu adalah target ruasnya. Logikanya gini, kalau misalkan kita itu iklan satu klik ya, kan kalau kalau GMV Max GMV Max itu pandangannya bukan CPC tapi target ROAS. Target ROAS. Misalkan ROASnya 10 gitu ya, 10 kali gitu kan ROASnya. Perhatikan 10 kali. Kalau satu kliknya itu Rp100, itu kan berarti dia dapat 10.000. Betul kan? Kalau satu kliknya mahal, misalkan satu kliknya itu 1 juta gitu. Satu klik itu 1 juta. Tapi kalau ruasnya 10 itu berarti kan dia dapat 10 juta. Selama ruasnya itu achieve, per kliknya mau berapapun bodoh amat. Per kliknya mau berapapun bodoh amat. Gitu. JMV ruas max sama JMV auto boncos ora ji. Kalau yang ruas enggak, ya. Kalau yang auto boncos aku, yang auto nih. Kalau yang auto boncos aku babak bundas sumpah. Kalau yang auto babak bundas. Mana ya? Kan Shopee. Iklan Shopee. Toko yang ini nih, yang auto. Sama ada satu lagi itu yang auto yang itu. Matur nuwun suaranya, Mas. Nah, suaranya. Suaranya matur nuwun. Kok dikit adanya oh, wah, lesu, mumet. Ya kan? Yang ini mah udah lesu, mumet. Yang ini dikit tuh. Lihat tuh ruasnya satu, gimana nggak dikit. Lagi nyobain ya ruas soalnya. Lagi nyobain yang auto, malah boncos. Sarannya, iya. Nih, toko yang ini emang udah linu-linu yang ini. Tuh, ruasnya aja segini-segini. Gimana nggak sedih coba. Ya, ini aja udah tak 15.000 per hari masih tetap nggak mau bagus dia. Berarti emang harus ke... Nah, tak rubah dulu. 5.000 aja. Kalau HPP 40.000, harusnya harga jual berapa dan ruasnya berapa, Mas? 40.000. Nah, tergantung ya. Kalau itu tergantung. Eh, yang ini ya. Hmm. Mas, kalau JMV ruas ada tips khusus nggak?
Maksudnya tips khusus piye? Khususnya ya ada ya, tapi yo nggak tentu ya. Saya sendiri pun juga apa namanya belum teruji signifikan gitu loh ya. Belum teruji signifikan. Ikan aku sehari 25.000 konsisten order cuman 1 sampai 2 paket mas bos. Ya nggak apa-apa. Ya tergantung apakah target ruasnya bagus apa enggak ya. Akun baru. Oh iya ya akun baru dapat order macam cepet satu udah bagus ya konsisten. Luas di atas 20 kali budget iklan tak terbatas gak apa-apa yang loss gitu. Iya saya budget iklan loss semua ya. Gitu ya. Budget iklan loss semua ya. Yang di sini juga loss semua. Aku yang ini juga loss. Mana? Kalau produk baru enaknya manual apa JV Max? JV Max. Produk baru itu lebih bagus JV Max dibandingkan yang manual. Manual itu kalau memang udah beneran performanya bagus gitu loh, itu baru bisa pakai manual. Tapi kalau performanya belum bagus pakai manual, walah itu berdarah-darah itu. Ya. Manual itu dipakai kalau bener-bener produknya itu udah ketahuan bagus. Gitu. Itu baru bisa pakai manual. Makanya mendingan pakai GMP Mas. Mas akun baru di GMP Mas kok nggak jalan gitu ya. Ya itu kalau dipaksakan juga pasti minus gitu. Mau dipancing dulu boleh pakai apa? Pakai GMP Mas yang auto juga boleh. Kalau mau iseng-iseng nyoba. Yang ini juga tak terbatas kan? Terbatas kayak gitu. Kalau kita memang tak terbatas kayak gitu. Solusinya gimana? Solusi apa ya? Itu dari pemilihan produk dulu ya, pemilihan produk, perhitungan target luas, terus nanti ada perlu di push-push juga kayak gitu. Di push juga dengan fitur-fitur yang ada di Shopee ya, di vouchery, kemudian di push secara traffic dan lain sebagainya. Cara produk affiliate mau levelin produk kita gimana ya, komisi udah 20% plus bonus target pada nggak ACC ya, karena tergantung dari tingkat salesnya gitu loh. Kalau produknya itu belum terbukti penjualan, afiliator itu lebih milih sama barang-barang yang pasti dia itu yakin terjual gitu loh. Kecuali ada pendekatan-pendekatan persuasif gitu loh, pribadi gitu. Ada pendekatan-pendekatan personal itu beda cerita ya. Tapi secara naluri itu secara naluri, secara alami itu affiliate itu tuh ngumpulin lampu-lampu yang terang gitu loh. Jadi produk-produk yang udah laris itu mereka ngumpul di sana. Harusnya kalau kalau kayak gitu emang ya emang enak jadi afiliator emang kan emang lagi di atas angin sekarang ya. Gitu. Tapi harusnya afiliator itu bisa ngejual karena dia kan konten kreator, dia bagiannya promotion, harusnya dia bisa ngejual barang-barang yang apa namanya, yang lesu-lesu kayak gitu ya. Tapi kenyataannya pada prakteknya itu mereka kayak laron gitu loh. Dia ngikutin lampu-lampu yang nyalanya terang gitu. Solusi. Om, aku ada iklan keyword manual yang lagi jalan kemarin coba GMV Mas. Maksudnya gimana? Nah kalau iklan gas terus ya nggak boleh libur. Iya betul dong. Untuk awal iklan berapa bang kira-kira? Kalau untuk awal iklan, saranku kalau budgetnya terbatas itu 15.000 per produk, tapi jalan 1 bulan, gitu ya. Tapi kalau mau ideal, ya kan, mau idealnya itu 25.000, 25.000, 25.000 itu berarti sebulan 750. Tapi 1 bulan jangan mati. Mas berarti banyak yang masukin ke keranjang itu penting dilihat apa enggak? Iya, boleh, boleh. Itu kan add to cart kan ya, add to cart. Add to cart rasionya berapa persen? Karena logikanya gini, kalau add to cart-nya itu tinggi,
Tapi konversi rendah, yang check out rendah itu kan problemnya kok orang masukin keranjang berarti suka dulu, kan suka dulu. Tapi kok dia nggak beli, kenapa? Apakah nggak ada duitnya, nunggu gajian dan sebagainya. Berarti perlu pemantik khusus gitu kan. Perlu pemantik khusus, perlu voucher-voucher kejutan ya kayak gitu. Perlu broadcast, itu yang perlu di broadcasting kayak gitu sebenarnya. Kalau etukannya terlalu tinggi tapi apa pembeliannya rendah itu kalian boleh pakai broadcast. Broadcast lah. Tapi kalau enggak jangan. Broadcast itu pisau bermata dua. Iya, kalau GMV Mesh, kalau pakai GMV Mesh Romas, produknya sama, itu nggak bisa, tambah sama manual nggak bisa, gitu ya. Betul Mas Bos, iya, bagusan GMV Mesh atau auto Mas? Ya auto tuh GMV Mesh, Romas maksudnya ya. Bagus yang Romas apa yang auto? Kalau saya lebih senang yang Romas, gitu. Ya ada beberapa yang bagusan auto, gitu. Ya perlu dicoba, gitu. Perlu dicoba. Tapi kalau saya lebih lebih prefer ke yang target Romas, karena bisa menentukan target Romasnya sesuai hitungan kita gitu loh. Akun baru langsung GMV Max gimana Pak? Ya fine fine aja, bagus aja. Saya pun juga akun baru tak langsung GMV Max gitu. Kalau nggak kemakan kayak gitu, langsung tak push pakai voucher, tak push pakai fitur-fitur yang lain kayak gitu. Kalau nggak bisa ya udah, ya berdoa. Ya. Kalau udah semua dicoba nggak bisa ya berdoa gitu. Oke gitu ya. Ya udah makin sepi nih yang nonton. Berarti kita kalau Mas bagusnya berapa? Ya tergantung tergantung marginnya tuh. Tergantung marginnya. Nanti saya genepin sampai jam 2 jam ya, berarti 5 menit lagi. 5 menit lagi. Yang 8% apa 50? Oh, jangan ikutin rekomendasi ya. Saya nggak merekomend tidak merekomendkan mengikuti yang rekomendasi, tapi hitung pakai target ROAS sendiri gitu. Karena nanti rekomendasinya itu berubah-berubah berdasarkan performa dari produknya. Gitu. Nah, ketika nanti performanya itu bagus, tapi target ROAS kalian itu rendah, maka konsumsinya itu akan banyak. Nah, itu kesempatan sebenarnya. Kesempatan itu di scale up. Mas Afia do live gur di setel ke selamatan orang beli produk tapi view-nya banyak itu kayak pripun. Wah, kalau itu afiliator ya. Kalau itu afiliator. Ya, bisa bisa beli bot ya. Bisa beli viewer soalnya. Bisa beli viewer ya kan. Yang kedua itu sebenarnya ada apa namanya? Gross per minute-nya itu loh. Jadi di fake-fakein order kayak gitu. Di order tapi nanti di cancel, di order terus di cancel kayak gitu. Itu pasti yang nonton banyak. Jadi ketika jenengan live tapi yang order itu kelihatan banyak ya kan, gross per minute gitu loh. Jadi kayak pendapatan per menitnya itu tinggi, itu live-nya akan direkomendkan ke orang-orang gitu. Makanya pada saat nge-live itu pada sering di fake buy gitu loh. Jadi beli di cancel, dibeli di cancel. Beli belum dibayar nanti cancel gitu. Tapi pada saat live-nya itu dibeli gitu. Jadi live-nya naik. Jadi live-nya naik gitu. Nah, ketika pada saat live jangan dibeli gitu, live-nya itu naik. Nah, kalau naik kan dia disebar-sebarkan ke orang banyak. Orang banyak, makin banyak orang lihat itu kan makin penasaran. Akhirnya kadang-kadang viewernya malah ngobrol di sana. Viewernya malah ngobrol kadang-kadang di dalam. Oke. Oke, gitu ya teman-teman. Udah hampir 2 jam nih saya nge-live. Nanti kita genepin 2 jam. Ya, setelah 2 jam saya mau kerja tanggal 1 mau generin laporan keuangan. Iya. Sorry yang baru gabung ya. Apa namanya? Belum bisa ini, belum bisa nemenin ya kan karena saya harus kerja juga. Harus bekerja. Oke, gitu ya. Nanti kalau saya slow lagi nanti nge-live lagi. Malam lah. Malam mungkin slow ya. Kalau malam malu anak-anak udah tidur tuh enak. Kalau jam-jam segini kan jam-jam kerja gitu ya. Saya juga mau kerja. Tapi enaknya kalau jam segini tuh cahayanya bagus ya. Mata saya jadi bercahaya. Mata saya jadi bercahaya. Oke gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di live selanjutnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end live ya. Izin end live dulu. End live.